Masyarakat Indonesia bergotong royong membantu para warga terdampak banjir bandang, tanah longsor di 3 wilayah di Sumatera. Hal serupa juga dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga melakukan sejumlah hal yang meringankan beban para korban. Detik Sore hari ini akan mengajak Detikers untuk melihat lebih dekat situasi pengungsian di Padang, Sumatera Barat. Bagaimana kondisi kesehatan para pengungsi? Apa saja informasi terbaru terkait korban pengungsian di wilayah Sumber? Ikuti laporan jurnalis Detikcom selengkapnya. Membahas topik lain, Detik Sore akan mengulas lebih dalam temuan KPK soal tambang emas ilegal di Pulau Sebayu Besar, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Penambangan emas ilegal di Pulau Sebayu Besar itu dilakukan dengan cara mengebor bukit. Pengeboran tersebut saat ini menghasilkan 2 gua besar dengan panjang sekitar 50 meter dengan diameter sekitar 15 meter. Apa saja fakta-fakta soal temuan tambang ilegal di Komodo ini? Ikuti laporan jurnalis Detik Bali selengkapnya. Jelang petang nanti, Detik Sore akan kembali menyuguhkan dialog literasi investasi emas. Jika dulu emas identik dengan tabungan konvensional atau aset simpanan jangka panjang, kini logam mulia itu mulai dipandang sebagai bagian dari gaya hidup modern. Perubahan ini didorong oleh meningkatnya literasi keuangan masyarakat serta hadirnya platform digital yang membuat investasi emas menjadi lebih mudah dan inklusif. Lalu, bagaimana cara berinvestasi emas yang aman dan nyaman? Ikuti diskusi dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorakir dan Eiza Mafira. Detik Sore nggak cuman hore-hore. Selamat sore Detikers. Udah pemanasan, Detikers stretching. Kalau statue mah udah dari kemarin-kemarin ya kayaknya ya. Iya. Masuk nggak ke dalam top songs of the year yang didengerin juga tahun ini? Padahal gue lumayan banyak kalau dengerin lagu Timur. Memang di akhir-akhir sih. Katanya kan Spotify itu sampai bulan Oktober apa ya? Cuma ngehitungnya. Gak masuk. Ini kayaknya lagi ramai-ramai juga ya. Beramai-ramai posting rapnya. Kira-kira lagu apa yang paling banyak didengerin juga di tahun 2025 ini. Ya, di DSP Ada ada di Apple atau di Spotify ya. Dua-duanya itu udah keluar. Benar. Ayo kita. Gimana sih caranya? I just moved soalnya Ke Apple dari ya masih Spotify. bisa berarti. Spotify-nya kapan move-nya? Udah lama, udah nggak berlangganan lagi. Enggak, maksudnya sejak kapan? Kalau Sejak masih sampai Oktober atau September harusnya masih bisa. kayaknya udah enggak deh. Aku duluan. Wait, Hah? tadi top songs-nya adalah Terbuang Dalam Waktu, obviously. Siapa yang gak tersore-sore di tahun 2025 ini ya. Walaupun gue udah dengerin Terbuang Dalam Waktu dari 2023 sih. Cuma kayak karena sore dan lain-lain. And then Linkin Park, obviously karena kayaknya semua lagu yang gue dengarkan tahun ini paling banyak adalah lagu-lagu yang gue tonton langsung performance-nya. Terus Pikiran Yang Matang, Perunggu, terus Rona Merah parah. Langit, Merunggu, Kunto Aji. valid ya, merunggu Valid dong valid. ya. Dan terakhir, Garam dan Madu. Wow, yang mana tuh? Garam dan Madu. Dadaku mulai merindu. Detikers pasti ada Dung juga tek tek, kan. dung tek tek, Kalau dung kata tek tek. 9gag, selalu ada lo punya teman yang muka dan fisik tuh rainbow banget, tapi dengerinnya Hello Kitty. K-pop dan Demon X Hunters gitu-gitu. Oh shoot. Apa? Oh sama ya? Maksudnya sesuai ya? Nah, secara look jaipong. Secara look, Hari sejaipong ini ini. secara look gue jaipong banget. Lagunya dong kasih tahu siapa aja. Jangan lagu deh, band aja ya. Ya. Atau musician ya. 5 Halsey. 4 Oke. Architects. Oke, dia mulai aneh nih arsitek nih sama jaipongnya nyambung tuh. 3 As I Lie Dying. 2 Young Blood. Enggak. 1 Papa Noah.
Ini ya Hammer Sonic semua ya. Iya bener. Gak banyak yang tahu bahwa Eiza dulunya adalah seorang emo lady. Dulunya, Mom, it's not a face. It's not Jadi a face. to date ya Detikers ya. Iya, Sampai iya. hari ini. Cuma di detik sore aja dia begini. Kayak siapa Orang nih? bener. Kayak Boyen. Nih, kalau kata 9gag, we all have that one friend yang bentukannya tuh sangat rapi, terus juga imut-imut, tapi top artisnya Slipknot, Kim Dracula, Drowning Pool, Korn, Disturbed. Terus ada juga yang bentukannya kayak Mike Tyson, tapi top artisnya Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Ariana Grande, Bener, Taylor Swift, Queen Herbie. Iya benar-benar. Nggak apa-apa, tenang. Dari di antara semuanya top albums gue nomor 5-nya tetap Taylor Swift. Yang mana? Yang Oh, The paling Life of baru. a Showgirl ya. Showgirl gitu. Gimana Detikers sudah pada ngecek semuanya, termasuk juga cek resolusi tahun ini apakah semua sudah terpenuhi? Karena ternyata tinggal 27 hari lagi nih kita di tahun 2025. Ampun, apakah sudah siap untuk menghadapi 2026? Apakah mungkin juga 2025-nya juga sudah apa ya fulfilled sih kata yang paling menurut gua harusnya juga cocok di apa ya dipakai karena melihat kondisi Indonesia yang saat ini. Jadi nggak mesti muluk-muluk tapi mungkin bermakna gitu. Setidaknya buat diri sendiri sama orang di sekitar juga ya nggak sih? At least bersyukur kita sudah bisa melalui 2025, tinggal 27 hari lagi nih Detikers, mudah-mudahan sampai ke akhir nanti juga dan seterusnya ya. Karena kalau misalnya kita refleksi sedikit dari awal tahun sampai hari ini, lumayan banyak tuh Indonesia dar-dadornya. Mulai dari demonstrasi, bencana alam, kemudian apalagi tuh. Kemarin kita juga sempat pemilihan kepala daerah juga kan, dapat kepala daerah baru. Jadi sampai hari ini kita masih bisa menghirup napas dengan merdeka. Ya itu juga salah satu hal yang harusnya bisa kita syukuri juga sih. Betul ya. Termasuk juga mungkin tetap berwaspada ya. Walaupun di satu sisi ya kan tetap harus ada dua sisi lah ya. Maksudnya satunya mungkin banyak bersyukur juga. Yang satu sisinya juga tetap waspada soal apa yang mungkin akan terjadi ke depan juga nih Detikers. Karena kayaknya juga banyak hal yang di luar ekspektasi atau di luar dugaan kita tuh gara-gara kitanya nggak waspada. Benar. Contohnya misalnya ya hari ini yang memang khususnya untuk kota Jakarta yang masih diguyur hujan ya. Beberapa daerah maksudnya bukan kota Jakarta. Beberapa daerah di Jakarta tuh masih diguyur hujan deras juga. Masih ada peringatan juga untuk berhati-hati soal cuaca ekstrim dan apa yang bisa terjadi setelahnya ya. Misalnya ya nggak cuma soal kemacetan aja tapi juga mungkin genangan air udah mulai bisa dilihat juga di beberapa daerah juga gitu. Lo lagi apa sih ketika gue lagi serius gini? Gue kan bisa lihat layarnya Kak Edo ya. Gue nggak fokus dengan lagi rambutnya Eiza hari Sumpah, ini. ini tuh gue tuh membuat gebrakan aja biar ada yang berbeda. Jujur gue nggak Tina Tun kan? siap dengan, gue lagi nyari-nyari kayaknya Tina Tun tuh pernah rambutnya begini, terus coba lo giniin leher lo deh. Nggak gitu, kalau bisa. itu jatuhnya anjing di dashboard. Gak bisa. Coba gini, I've tried that before. Sebelum gue berusia sekarang, waktu gue kecil gue pernah nyobain dan Coba gak lagi. bisa. Gak mau, lagi. gak bisa. Iya, kalau nggak Tina Tun apa ya, Cikita Medi kali ya. Pokoknya penyanyi cilik zaman dulu tuh kayak gini rambutnya. Joshua. Bayangkan mereka masih cilik begini ya. Joshua lagi katanya pakai sanggul begitu. Penyanyi. Tapi kan penyanyi anak-anak juga. Gua lagi Betul, serius loh kata dia. penyanyi cilik emang. Ini gimana ceritanya ya Detikers buat yang mau. Jadi sebenarnya ada satu fenomena astronomi fenomena Ya, betul, langit. kan fenomena langit yang juga dikabarkan juga akan bisa terlihat atau momentumnya itu adalah hari ini sampai besok juga, yaitu adalah cold moon. Ya, dia satu geng sama super moon. Serius? Ya, jadi super moon tuh ada macam-macam, ada Oh, blood moon, nah ada ini cold bagian moon. dari Iya, supermoon jadi berarti. kayak Pecahannya, kalau variannya. Variasinya. Bener. Kalau Varian dari supermoon. Sailor Moon kan ada Jupiter, ada ini.
Nah ini variannya tuh katanya terakhir di tahun ini sebelum menutup 2025. Jadi ada namanya Cold Moon. Purnama Supermoon Cold Moon. Nah ini tuh bulan tuh akan tampak lebih besar dan juga terang dibandingkan dengan purnama biasa. Dan kabarnya tuh akan berlangsung 4 sampai 5 Desember 2025 dan diinformasikan juga sebenarnya sama BMKG ya. Jadi purnama perigee ini adalah fenomena ketika bulan berada di posisi terdekat dengan bumi. Makanya kelihatannya gede banget. Oh jadi kita bakal bisa ngelihat bulan sebesar itu nanti. Gitu ya, dan cahayanya lebih terang, lebih besar juga gitu, dan tentunya juga bisa disaksikan tanpa alat bantu khusus. Namun sayangnya ini baru udah jam segini juga masih hujan ya, Jakartanya juga, dan sebetulnya juga cukup mendung dari pagi tadi. Jadi mungkin buat yang detikers daerahnya nggak hujan atau cukup cerah, mungkin bisa diceki-ceki lagi ya. Karena katanya juga nggak akan lama lagi, pukul 18.05. Mulai dari hari ini ya. Iya, mulai sampai besok. dari hari ini 18.05 waktu Indonesia Barat. Dan paling optimal pada pagi hari di tanggal 5 Desember. Mudah-mudahan nanti Puncaknya malam cerah ya. Gitu. Pagi harinya jam 6.14 waktu Indonesia Barat, Detikers. Itu katanya fase puncak purnama perigee. Gimana sih cara bacanya? Perigee. Perigee? Ya itulah Detikers, kita bahasa Indonesianya adalah puncak purnama perigee. Jadi boleh dipantengin lah itu ya. Katanya nih tipsnya tadi seperti yang dibilang sama Eiza, pilih yang lokasi yang minim polusi cahaya alias berarti yang gelap ya. Benar. Yang gelap, jangan di tempat yang terang alias di gedung, di antara gedung-gedung bercahaya ini, yang gedung-gedung tinggi ini. Bisa pakai tripod nanti ya, bisa pakai tripodnya. Tripod kayak gimana ya? Kalau tripod tuh buat ngeberdiriin gak sih? Iya, maksudnya oh iya benar. Pakai tripod, pakai Dan- handphonenya, terus nah. habis itu diarahkan ke atas dah gitu. Gunakanlah handphone puluhan juta rupiah lo itu ya Bisa kan, yang foto bisa bulan. berapa Bukan AI. berapa kali zoom? 50. Mantap, harusnya dilarang Kata nggak brand sih? lain, aku bisa 100. Itu tuh harusnya dilarang gak sih, kayak lo bisa stalking orang di gedung sebelah gak sih with your Iya bisa. Tapi kan 100 times of zoom? nggak ada aturannya. Iya sih. Ya kecuali misalnya kita mempublikasikannya itu Iya, tanpa iya, iya. konsen. Kayak misalnya gue kalau ngupload foto orang yang memang di ruang Lagi meeting publik gitu kan, pas di meeting NDA-nya lo foto lo sebarkan Enggak, NDA-nya. justru ya Detikers kalau misalnya lagi ada apa, kita nggak minta konsen sama orang itu, kita sensorin tuh muka-mukanya mereka. Iya benar. Termasuk juga kalau fan cam ya, mantap. Kamu nggak mau Oh, iya, disewain ke kalau ada konser? Gak usah, aku butuh. Juga kan FOMO kita ya, Detikers. Kita ke NTNC dulu. Boleh. Selamat sore Brigadir Ade. Hai. Halo, selamat sore Edo dan Eiza. Sama sore, kita belum lihat. Dari itu. Masih hujan ya ternyata Brigadir Ade ya. Suaranya hilang kecil Brigadir banget. Ade. Boleh sekali lagi kita coba. Halo, Cek. Edo dan Nah, Eiza. sudah. Hadir Brigadir Ade, silakan dengan laporannya sore hari ini yang juga cukup hujan. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama, yakni di belakang saya, yakni dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Manggarai. Arus lalu lintasnya pada sore hari ini terpantau sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan di jam pulang perkantoran ini, dan juga perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Lepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan kemudian terlihat di kawasan ini sudah ada petugas kami yang bersiaga untuk memperlancar arus lalu lintasnya. Dan kemudian selanjutnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi dari Jalan Arteri terpantau ramai lancar, dan perlu kami ingatkan kembali bahwa ganjil genap di kawasan ini akan terus diberlakukan hingga pukul 9 malam dan dimulai nanti pada pukul 4 sore. Dan harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap.
Dan melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan ini, harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan berjenis poncho demi keselamatan Anda berkendara, dan juga tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat jalanan licin karena sedang diguyur hujan. Dan bagi pengendara yang akan menggunakan jalur tol dalam kota, harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan mematuhi aturan yang berlaku serta arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Eiza di studio. Salam presisi dan terima kasih Brigadir Ade untuk laporannya sore hari ini. Hati-hati di sana, licin ya. Betul, dan tentunya juga buat detikers ya, tetap berhati-hati terus selama berkendara ya. Selamat sore. bertugas kembali. Selamat sore, selamat bertugas. Detikers, kita update sedikit soal korban jiwa bencana banjir longsor yang ada di Sumatera ya. Per hari ini dari data yang sudah kami himpun dari BNPB, korban bencana Aceh Sumatera sudah menembus 780 orang yang meninggal dunia, sementara masih ada 564 orang lainnya yang masih dinyatakan hilang. Dan itu adalah data per tadi pagi sebenarnya. Nanti sore ini nanti akan kita update lagi seperti apa, karena nanti juga kita akan kembali ke lokasi ya Zaya, dari Betul, Padang Pariaman. kita akan terhubung juga dengan salah satu reporter dari Detikcom juga yang juga sudah berada di area lokasi terdampak, termasuk juga dari area pengungsian ya, gitu. Seperti apa kondisi di sana, termasuk juga mudah-mudahan cukup lancar untuk sinyalnya ya, karena Betul. sebetulnya juga update terakhir kemarin memang masih cukup angin-anginan tuh, ada listrik ataupun enggaknya ya, dan bahkan ada beberapa yang juga menggunakan bantuan dari genset juga untuk bisa tetap ada listrik dan juga sinyalnya di sana ya. Mudah-mudahan dengan datangnya tadi pagi Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Aceh, ke Sumatera Utara dan sekitarnya untuk melihat para korban yang terdampak, bisa juga memberikan booster gitu, semangat maupun juga percepatan untuk perbaikan infrastruktur yang ada di sana. Tapi kalau soal listrik sebenarnya sudah dinyatakan bahwa agak lama nih kita harus nunggunya, karena masih ada banyak daerah yang belum bisa diakses oleh kendaraan berat untuk membawa bahan-bahan atau material untuk melakukan perbaikan terhadap listrik ini. Sehingga untuk listrik memang perbaikannya agak cukup lama Detikers. Tapi mudah-mudahan ini semua bisa dipercepat dengan semakin banyaknya bahu-membahu pihak-pihak yang membantu begitu ya, karena udah seminggu lebih juga. Jadi mari kita doakan bersama terus-terusan. Betul, amin ya. Nanti setelah ini sesuai dengan janji Detikers, kita akan coba untuk hubungi juga ya di Berita Nusantara yang pertama seperti apa kondisi terkini juga dari para korban di lapangan ya. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi, kita break dulu sejenak, tentunya masih di Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Masih di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Hore-hore. Ada yang berbeda di sebelah saya, ada produser kita Detikers. Silakan perkenalkan diri Anda. Hai. Spesial untuk Berita Nusantara segmen pertama ini, kita soalnya mau menyeberang ke Pulau Sumatera di kampungnya siapa sih orang Sumbar di sini, ada nggak? Siapa lagi? Nggak tahu lagi. Di Aku kampung- jarang punya orang temen Sumbar. Tahu. Di kampungnya Bang JK. Nih Bang JK yang bakal ngobrol sama kita langsung dari Padang, Pariaman. Detikers, ada John Nedi Kambang yang akan melaporkan soal kondisi terkini dari posko pengungsian di Padang, Pariaman. Kita boleh langsung menuju ke Bang JK. Selamat sore Bang JK. Selamat sore Mas Edo dan temannya. Ada Mas Yansa di Yansa. sini Bang Bang JK. Yansa. Ya, Selamat sore Mas Yansa. Bang Ya. JK, apa kabar? Masih sehat di sana?
Alhamdulillah ini hari beberapa udah nggak jelas nih. Padahal sudah nggak jelas juga nih seperti apa. Oh ya, Muter-muter dari bagaimana? lokasi pengungsian. eh Karena areanya banyak ya, jadi di Sumatera Barat itu cukup banyak. Ini belum lagi saya berada di Padang Pariaman ya, Padang Pariaman. di sebelahnya Kota Padang kan. Kalau hmm, cuaca Nah, di di, sana, Bang JK, ya, tapi ini cuaca alhamdulillah ini sudah hari ke-6 tanpa hujan ya. Ada sempat gerimis dan mengkhawatirkan oke. kemarin sempat ada mengkhawatirkan, terutama juga terjadi ini eh, letusan Gunung Merapi. Jadi Oke. sempat kemarin mengkhawatirkan lagi, tapi beruntung hanya satu kali letusan saja yang tidak sampai menimbulkan kepanikan. Nah, saya ini posisi sekarang berada di Talau Mundam namanya. Talau oke. Mundam ini di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Ini area yang menurut warga setempat ini tidak tersentuh dan tidak banyak yang tahu bahwa di sini ada korban, ada masyarakat yang terdampak begitu. Karena di Hmm, sini di belakang saya itu di Persis di sana itu ada sekitar 22 rumah yang sudah masuk ke sungai, hanyut, hilang semua. Sehingga sekarang masyarakat di sini itu terpaksa harus tinggal di pengungsian. Pengungsian saya menghitung ini ada tiga atau 4 tenda yang digunakan oleh masyarakat sekarang untuk tidur di malam hari begitu. Nah, kondisi para pengungsi ada sekitar 80-an orang lah, 80-an jiwa. Ini sebagian adalah anak-anak, anak-anak yang membutuhkan selimut, tempat tidur yang mungkin tikar yang agak layak. hmm. Apa yang Karena dilakukan oleh Bang JK? Apa yang dilakukan ya, oleh pengungsi di situ sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah atau dari relawan? Apakah ya, mereka jadi harus? ini apa namanya? Mereka harus seperti saya ini dapat kabar lalu saya kemudian menginformasikan kepada orang-orang lain atau Hmm. ada tetangga di sini yang punya kenalan itu yang kemudian mengasih tahu sehingga mereka bisa mendapat beberapa tenda untuk mengungsi. Termasuk juga ada uh, salah satu universitas kemudian membuatkan tenda yang bisa dijadikan sebagai dapur umum. Dan mereka meminjamkan tempat, dapur umumnya bukan dikerjakan oleh relawan, tapi oleh para korban. Itu sendiri yang bergotong royong. Mereka dapat bantuan pasokan makanan dari donatur-donatur yang kebetulan tahu tempat ini. Kemudian mereka masak sendiri. Mereka bergotong royong, para korban ini bergotong royong, memasak untuk kebutuhan mereka sendiri. Begitu Kalau informasinya air sehingga bersih sama listrik gimana Bang JK di sana? air bersih kalau saya lihat ini kan memang sudah ada satu treatment, sudah ada satu bantuan pasokan air bersih. Informasinya ini kemarin baru datang karena 5 hari lalu ini proses air bersihnya sangat terkendala, mereka tidak mendapat akses karena Hmm. PDAM sampai hari ini masih mati. Aliran listrik sudah normal dalam 2 hari ini informasinya. Sudah agak lumayan, tapi koneksi sering terganggu juga di sini. Oke, kalau secara umum kondisi kesehatan para pengungsi seperti apa, Bang JK? Ya, kalau di sini kebanyakan anak-anak, tadi saya menangkap ada beberapa orang, beberapa keluarga yang sekarang sudah terkena demam begitu. Jadi mereka membutuhkan pasokan obat-obatan atau tim medis bisa datang ke sini. Oke. Karena ini berada di agak pinggiran Kabupaten Padang Pariaman, sehingga akses dari Kabupaten Padang Pariaman ke sini agak sedikit terkendala begitu. Hmm. Nah, karena menurut informasi masyarakat, kalau dari pemerintah daerahnya, mungkin dari pejabat kabupaten, belum ada yang sampai ke sini dan mungkin tidak terlalu tahu dampak yang dirasakan oleh masyarakat di sini. Kalau Karena bantuan di apa kawasan saja lain Bang JK? Yang sudah yang yang sudah datang ke lokasi? yang sudah datang ini ada mie instan, ada minuman apa namanya air air minum Hmm. biasa, air minum kemasan, lalu ada
Sumber, beras, beberapa. Bang JK, Tapi kalau sumbernya kebutuhan sumbernya apakah dari pemerintah semua atau ada dari bukan, relawan ini dari internasional juga? donatur aja. Seperti beberapa saat lalu ini ada donatur yang datang Oke. karena tahu diberi kabar bahwa di sini ada korban juga, mereka membawa bantuan ya sekedarnya begitu. Tapi bantuan dari pemerintah daerah secara resmi ini belum menyasar sampai ke sini begitu. Baik. Bang JK, soal warga yang masih terdata untuk mencari anggota keluarganya yang hilang, apakah masih ada di lokasi Bang JK sendiri? Kalau di tempat ini tidak ada, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Oke. semuanya selamat. Tapi secara umum di Sumatera Barat itu sampai sore ini data yang masuk yang dikeluarkan oleh posko tanggap darurat di Padang, ini total korban meninggal dunia sampai sore ini tercatat sekitar 200 orang. Jumlahnya 200 orang, lalu yang hilang masih 212 orang. Ini seluruh Dan Sumbar ya? yang seluruh Sumatera Barat, kan ada 16 kabupaten Iya. kota. Ya, dari 200 yang meninggal dunia itu 174 sudah berhasil diidentifikasi. Jadi ada 20-an orang, 26 orang lagi yang masih proses begitu. Nah, akses sendiri ini masih agak mengalami gangguan antar daerah, terutama ini di jalur Padang Bukit Tinggi yang putus total. Ini putus Masih totalnya putus di tuh? kawasan sampai diperkirakan 2 sampai 2 minggu mendatang begitu. Baru mungkin bisa diakses sementara temporer istilahnya, yang bisa diakses mungkin oleh sepeda motor atau kendaraan roda 4, tapi secara bergantian. Baik. Kalau normalnya sendiri, kemarin saya berbincang dengan Balai Jalan, itu mungkin dibutuhkan 2 sampai 3 bulan mendatang. Baru normal antara Padang Bukit Tinggi sampai ke Pekanbaru itu. Berarti untuk evakuasi saat ini di lokasi Bang JK sendiri sudah tidak ada begitu ya? Kalau Lebih di ke sini, perbaikan ya? Hah? ya, kalau di sini tidak ada yang dicari, tapi kalau di arah Pariaman sana, arah dekat Sikuncin, itu masih proses pencarian. Masih proses pencarian. Masih proses pencarian karena ada di gerbang masuk menuju Kota Padang Panjang itu, di dekat Lembah Anai, itu kan ada sekitar 40 sampai 50 orang yang diperkirakan tertimbun. Dan baru ditemukan sekitar 32 orang. Sehingga Artinya- proses pencarian masih dilakukan. Artinya Bang JK, apakah saat ini sudah mulai dilakukan upaya untuk merevitalisasi lagi wilayah yang rusak, atau sampai mana saat ini perbincangannya? Kalau di Sumatera Barat secara keseluruhan ini belum ada proses rehab rekon begitulah istilahnya ya. Karena masyarakat ini masih dalam proses untuk membersihkan rumahnya sendiri dulu. Rumahnya yang masih tertimbun oleh lumpur atau dipenuhi oleh debu-debu begitu. Di jalanan juga masih tebal lumpur di jalanan yang masih harus dibersihkan. Prosesnya baru tahap itu, belum berbincang soal apakah rekonnya kapan akan dimulai begitu. Karena proses pencarian, terutama di Agam itu, korban-korban masih terus dicari gitu. Masih banyak, ada sekitar 200-an orang yang masih hilang. Dan proses pencariannya masih terus berlangsung. Sekarang prosesnya adalah membuka jalur dulu. Jalur yang kemarin itu terputus, sekarang perlahan-lahan mulai dibuka walaupun hanya untuk kendaraan roda 2. Abang tadi bilang kalau kondisi cuaca mulai mendung-mendung nih. Terus apakah ada usaha dari siapapun itu untuk membersihkan aliran sungai sehingga nanti kalaupun misalnya ada aliran hujan terus menuju ke sungai itu akan tidak Mitigasi risiko, menyebabkan bahaya lagi gitu? Ya, ada beberapa tempat kemarin saya cermati terutama yang aliran sungai baru ya, yang dibuat yang sebenarnya bukan aliran sungai, dulu adalah kawasan perumahan, nah sekarang menjadi aliran sungai baru. Kemarin sampai tadi masih saya lihat ada beberapa alat berat yang berusaha menyingkirkan
kayu-kayu gelondongan yang ada di dalam sungai agar ini nanti kalau ada sesuatu, kalau ada hujan lagi, ini tidak semakin membahayakan begitu. Karena banyak sekali kayu-kayu gelondongan yang ada di tengah sungai dan ini sewaktu-waktu bukan hanya bisa mengancam perumahan warga, tapi juga bisa mengancam ke jembatan-jembatan penghubung begitu. Baik. Nah, itu yang dibersihkan. Saya lihat dalam 2 hari ini sudah mulai proses pembersihan begitu. Baik, mudah-mudahan bisa dimitigasi dengan baik begitu ya. Bang JK juga soal kunjungan Wapres Gibran Rakabuming pagi ini, seperti apa warga di sana menyambut dan juga apa perubahan yang sudah terjadi ketika Mas Wapres sudah tiba tadi pagi? Mas Wapres tadi sebelum kunjungan ke Sumatera itu dimulai dari Padang ya. Dari Padang, lalu beliau mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, lalu menggunakan helikopter ke kawasan Agam. Nah di Agam itu, Mas Wapres sempat menggunakan terpaksa menggunakan sepeda motor ke lokasi, bertemu dengan para pengungsi, para korban, baik yang keluarganya sudah ditemukan ataupun yang masih belum ditemukan. Wapres hanya menyajikan bahwa pemerintah hadir dan akan membantu sepenuhnya apa yang menjadi kerusakan di daerah. Perbaikan-perbaikan infrastruktur dijanjikan akan dibantu oleh pemerintah. Itu intinya, Mas Neza. Baik, Bang JK. Kalau dari warga, apakah bisa dikumpulkan gitu informasi soal keluhan-keluhan apa aja sejauh ini yang dirasakan oleh masyarakat di posko pengungsian? Yang paling penting ada di beberapa titik yang kemudian adalah soal sarana air bersih yang terutama. Oke. Sarana air bersih ini memang karena dari 15 intake PDAM kalau di Padang itu 13 diantaranya hancur dan rusak. Ini proses dikebut pihak PDAM berusaha mempercepat agar normal kembali begitu. Kalau soal aliran listrik sudah dukungan bantuan kalau untuk kebutuhan dasar relatif terpenuhi karena ini di kota ya. Berbeda dengan kondisi mungkin di daerah yang masih terisolir seperti di Pasaman Barat juga masih banyak daerah yang terisolir, di Agam, di Kabupaten Tanah Datar, di kawasan warga-warga yang tinggal di pinggir danau juga masih terisolir. Karena distribusi bantuan terpaksa harus dilakukan melalui laut, melalui sungai, atau melalui udara. Harga sembako naik nggak Bang JK? Harga sembako naik sekali. Terutama yang kemarin itu yang menjadi masalah itu adalah cabai. Okay. Cabai itu sempat menembus angka 200 sampai 300 ribu. Tapi tadi saya mendapat informasi ini sudah mulai turun ke angka 100 dan di bawah 100 ribu. Okay. Jalur distribusi berarti masih nggak bisa ya? Berarti masih menggunakan stok yang ada ya Bang? Ya, stok yang lama dan sekali-sekali melalui jalur ini, jalur Padang menuju Solo melewati Setinjau Lawi. Okay. Nah Setinjau Lawi ini juga membahayakan karena jalurnya selain rawan, kemacetan panjang yang disebabkan oleh truk misalnya yang kecelakaan ini juga berisiko tinggi memutus jalur tersebut. Sehingga kalau ini terputus, Padang ini seperti ibaratnya ini terkurung, tidak bisa kemana-mana. Terisolasi ya. Ke Bukit Tinggi nggak bisa, ke Agam nggak bisa, ke Solo nggak bisa, ke Pesisir Selatan. Tapi Solo aman kan ya Bang ya? Solo itu kemarin itu hanya banjir. Hanya Setinjau Lawi ini kan memang harus diwaspadai setiap saat. Baik. Apalagi kalau ada hujan. Siap. Kalau gitu sehat-sehat di sana Bang JK. Semoga keadaan berangsur pulih dengan sesegera mungkin ya. Kita nantikan juga informasi-informasi terkini dari teman-teman di Sumatera Barat. Oh, satu lagi. Bang, kalau misalnya ada yang melihat tayangan kita dan pengen memberikan sumbangan bagi para pengungsi menuju ke tempat Abang sekarang, jalurnya seperti apa Bang? Jadi kalau ada yang mau tempat saya ini yang memang belum banyak yang tahu, misalnya dari bandara, ada dari Padang menuju jalur bandara,
Nanti tidak terlalu jauh dari situ, sebelum jalur bandara itu ada rumah makan namanya Katik Sulaiman. Ikan bakar Katik Sulaiman, di samping kirinya ada gang, masuk aja ke dalam, nanti akan ketemu dengan kawasan ini. Akan terlihat, orang akan tahu Talau Mundam tempat korban bencana begitu. Akses Orang bagus akan ya tahu. buat mobil. Kalau mobil, insya Allah ke tempat ini aman. Berarti dekat dengan bandara ini Bang lokasinya? Dekat bandara. Oke, baik. Kalau dari Padang kita sebelum bandara, kalau dari bandara kita sebelum masuk ke jalan utama. Baik. Oke. Siap, terima kasih banyak Terima kasih. Bang JK sekali Bang lagi. JK. Sehat-sehat selalu di sana. Ya. Selamat sore. Selamat sore Mas Edo, Mas Yasa. Hati-hati Bang. Ada yang menarik sebenarnya dari apa yang disampaikan sama Bang JK tadi. Kalau harga cabai kan yang naik, sembakonya yang paling tinggi gitu. Kayak ini nih kondisi udah genting tapi masyarakat tuh masih nyari cabai gitu untuk. Masalahnya mungkin karena dingin ya kan. Iya bisa. Orang makan harus yang pedas. Bisa jahe. Wedang jahe. Mungkin bukan stok yang banyak di sana kali ya. Karena Banyak tahu jahe di Sumatera. emang dipakai buat masak. Bisa. Kan Ya, Pak bisa. ini namanya ada bandrek kalau di Sumatera Barat tuh. Di sini juga ada. Iya. Emang di Sumatera doang. Kalau di Jawa bukannya wedang ya? Apa sih? Bandrek. Bandrek kan nama minuman. Misalnya es teh gitu. Di Sumatera ada es teh? Ada. Adanya teh. Oh. Oh, teh obeng ya kalau di Batam ya. Enggak, bahwa emang orang Indonesia tuh apapun kondisinya emang harus sambal tuh terutama emang. Kamu suka pedes umur berapa? Si ingat tuh gua. Ya dari kecil lah. Kecil kan? Ha-ha. Tebak aku umur berapa? Umur berapa? Bukan umurnya, cuman baru segitu. Dia takut membuka tabirnya sendiri. Bukan umurnya, cuman dari Fasenya. 2018 aku makan cabai yang serius sambel gitu. Sebelum itu? Ya paling sambal kecap. Oke. Kecap Nah itu kan udah dari 2018, ini udah mulai terbiasa. Nah, tapi ya bener kan. Makan Artinya artinya aku sebenarnya bukan orang yang pecinta pedas. ya itu makanya karena Sumatera ini kan base-nya emang si sambal, tapi apapun kondisinya, sambal tuh tetap jadi yang utama gitu dicari, makanya sampai harganya tuh naik tinggi. Kalau cabai naik, yang lain pasti naik juga. Kayak misalnya normally 1 kilonya 60.000 gitu. Ya, Jadi 300.000. Nah berarti telur juga yang sebelumnya 30.000. Oh aku tahu kenapa. Mungkin Bisa karena jadi. kalau cabai itu bukan bagian dari yang dikasih oleh misalnya orang mau bantuan kan bantu cabai pasti Iya, beras, itu juga. telur, minyak, betul, popok misalnya. tapi Nah, percayalah, bawa cabai. gue sangat cukup yakin dengan hipotesa itu tadi bahwa apapun kondisinya orang Sumatera itu makan harus pakai sambal. Nah itu, untung aku orang Jogja. Iya, kalau gitu. Kita break sebentar Detikers, abis ini kita akan menutup market hari ini, udah jam 4 juga. Kita akan kembali ke host yang asli ya. Betul sekali, sesaat lagi Detikers jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore, itu sih aku.
back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Jauh juga mic-nya gue pegang juga ya. Tentunya sore hari ini kita kembali lagi juga dengan market review. Ini adalah yang ditunggu-tunggu. Bener. Biar pinter lah gue. Iyalah, Karena literasi keuangan tuh penting banget kan. parah. Gue selalu bilang, perencanaan keuangan yang buruk sama dengan merencanakan kegagalan di masa depan. Benar. Apalagi kalau berinvestasi juga. Jangan sampai salah langkah. Jangan. Kita harus Gak tahu boleh. banyak itu ya kan. Investasi bodong, pinjol ilegal, Bener. apa arisan berondong. Ibu-ibu yang gak ada hasil. Nih berondongnya kita hadirkan langsung di Walah. TKRY. Oh, bukan ya. Kaget gue. Ada Mas Revo, Ngeng. Dari Mega Masih ada, Capital masih ada. Sekuritas. Kita sempat bertanya juga karena kemarin kan kita ketemu sama Mas Haikal. Mas Revo tuh kendaraannya Revo juga nggak? Iya katanya. Benar. Iya betul. Benar. Kita nggak akan bahas soal Sponsor kendaraan. seumur hidup sama Honda. Kita nggak bakalan membahas soal kendaraan, tapi justru kita akan membahas soal kendaraan untuk bisa menjadi seseorang yang literasi keuangannya mantap. Kok ke Yaitu situ? adalah dengan Tuh kan bingung kan lo mau bawa kendaraan itu kemana. Kendaraannya adalah kita pakai kendaraannya hari ini adalah pasar modal. Untuk Benar. bisa mencapai masa depan yang lebih baik. Karena investasi di pasar modal jadi salah satu instrumen kita bisa dapat melawan risiko inflasi. Itu dia ya, makanya sebenarnya harus penting bukan masalah cuman bisa berinvestasinya aja, tapi kayak bagaimana berinvestasi dengan bijak. Benar begitu Diketawain. Mas Revo? Mulu Iya, salah setuju. mulu kayak nanti kata orang kayak abis ngapain sih Mbak abis makan tongkol. Kita kan Mas Revo ini ahlinya equity kan, pasar modal kan. Kita tanya sekarang, siapa pendiri pasar modal Indonesia? Kejauhan gak sih? Kejauhan ya? Johan. Apa kabar Mas Revo? Kabar baik Wah pastinya. udah 5 menit kita opening baru apa kabar ya? Abis saya Kabar tadi baik, kabar ngejudulin obrolan ini gak Dan juga beliau udah lama banget Apa nggak tuh? nongol di Detik Sore. Oh. Kata Iya, Mas it's Haikal been 2 kemarin weeks. lagi persiapan pernikahan. Oh gitu, alhamdulillah. Dia ngomong kayak gitu? Iya. Persiapan pernikahan tuh kayak persiapan untuk banyak Cari yang perempuannya. Wah, Masih jauh banget ya. Oh, Masih jauh banget ya. iya. Padahal catering udah di booking ya. Buat Balik 3 tahun deh. gitu. Iya. what's so interesting from the equity market hari-hari ini adalah ISG tuh lagi gacor-gacornya. Gacor banget. Dari kemarin all time high terus. Iya, ATH terus. Kenapa tuh Mas Revo? Oke, jadi ya kalau kita perhatiin ISG-nya sekarang 8600-an ya. Kurang lebih sekitar ya 8600-an, tapi sebenarnya kalau kita bicara asingnya sebenarnya masih in out gitu ya. Jadi belum konsisten. Masih banyak kan net sell? Kalau year to date masih net sell, tapi Oke. kalau bulan Oktober net buy. Memang Oh, udah udah mulai double digit masuk. Oktober, tapi Gara-gara di Pak Purbaya? kenapa sih kayak gitu cara mainnya? Kaget gara-gara banyak hal kan sebenarnya. Banyak hal positif. Ya gitu aja bilangnya. Gara-gara Jangan banyak takut. hal. Dan kalau kita lihat di belakangan ini di Desember awal lah gitu ya, itu masih in out sebetulnya. Jadi Oke. kita masih belum sustain, belum konsisten untuk masuk ke pasar keuangan domestik khususnya ke pasar saham untuk di equity marketnya lah gitu di Indonesia. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi targetnya sendiri, kita bicara di akhir tahun kata Pak Purbaya itu di angka 9.000 dan kalau kita perhatikan memang It's getting closer. berbagai closer ya, ini nggak nyampe 400 poin lagi bahkan ya untuk menuju ke sana, dan kita perhatikan memang ekspektasinya di bulan Desember ini harusnya foreign juga cukup lumayan deras lah masuk ke pasar keuangan kita. Jadi kelihatannya kalau proyeksi kita itu harusnya net foreign buy di bulan Desember ini terjadi dan window dressing kelihatannya juga cukup ya mungkin 60-70% itu probable to be happen gitu untuk di tahun ini Desember. Dasarnya apa? Yang pertama kita perhatikan dari sisi di globalnya sendiri itu cukup adem ayem, kelihatannya so far tidak ada something yang gimana-gimana banget lagi so far gitu ya. Meskipun memang sebenarnya masih ada, khususnya untuk yang US dengan juga Venezuela, ini kelihatannya mungkin agak sedikit menghangat, tapi kita bicara secara garis besar itu tidak ada something yang ya simply kayak April 2025. What happened between tarif. US and Venezuela? Mungkin bisa jadi adanya tensi geopolitik ya. Oh, Jadi oke. war Oh, atau bukan something karena kayak gitu. Sofia Vergara.
Kelamaan karena di si US. Semoga nggak sampai Venezuela keluar ini kan sih. negara kayak minyak yang sekarang lagi Iya. amburadul sebenarnya kan. Maksudnya kenapa US Bisa jadi ke war nanti arahnya. berseteru? Oh gitu. Bisa jadi ke war. Cuma memang ini Ase. semoga nggak kejadian ya, karena nanti ngaruhnya ke harga minyak dan sebagainya. Cuman kalau ngelihat kondisi yang ada saat ini nggak segitu parahnya gitu ya. Beda dengan ketika Rusia Ukraine 2022 kayak gitu, atau di Timur Tengah kayak gitu. Ini relatively nggak segitunya lah gitu antara US dan juga Venezuela. Sehingga kita perhatikan harga minyak juga relatively cukup stabil, juga intinya kondisi globalnya cukup mendukung lah. Kita bicara soal bank sentral US, The Fed, kemudian BI, yaitu apalagi kita bicara The Fed lah, kita The Fed dulu. The Fed itu belakangan ini kelihatannya sekitar 90% akan memangkas suku bunga di bulan ini. Meskipun BI mungkin kalau ngelihat angka rupiah kita 16.700 mungkin agak unlikely to be happen untuk memangkas suku bunga, karena kita tahu sudah, kalau saya tidak salah ingat, sekitar sudah 5 kali BI memangkas suku bunga sepanjang tahun ini, which is 125 basis point, which is itu angka yang sudah besar banget gitu. Berarti kalau Jadi- nanti akhir tahun 25 lagi 150 ya? Iya, cuma memang ya kembali lagi rupiahnya 16.700 dan sudah angka sebesar itu kelihatannya mungkin agak unlikely untuk kita memangkas lagi ya. Untuk sampai data saat ini ya. Kecuali nanti mungkin ada data-data lain lagi tiba-tiba rupiah kita ke 16.100 yaitu beda cerita gitu. Tapi selama rupiah 16.700 kelihatannya agak unlikely untuk kita lagi memangkas suku bunga di tahun ini, di Desembernya gitu ya. Tapi kalau di tahun depan kelihatannya masih agak cukup plausible untuk possibility cukup tinggi untuk dipangkas lagi di tahun depan. Dan kalau kita perhatikan hal-hal itu yang akhirnya mendorong dan memungkinkan untuk memang ISG akhirnya Bisa going up 9.000. lagi ya 8.800 dan bahkan mungkin higher than 8.800 seperti itu. Sentimen-sentimen lainnya juga cukup mendukung. Kita bicara soal dari Pak Purbaya, kemudian juga pemerintahan lah ya, government juga ngeluarin BLT ya, BLT sekitar angka 30 triliun rupiah itu ke, kalau saya tidak salah ingat, sekitar 35 juta keluarga gitu, which is 35 juta itu mungkin 140 juta kurang lebih masyarakat gitu. Totalnya 30 triliun, which is itu angka yang besar sekali, dan itu yang mungkin bisa mendorong juga untuk consumption kita. Jadi konsumsi rumah tangga mungkin juga akan terdorong dalam short term ya, memang short term. Memang ini bukan hal, kalau BLT itu bukan something yang permanen, yang long term banget. Ini memang kayak cara pemerintah untuk men-solve untuk hal-hal yang memang agak kurang oke, kemudian dikeluarkanlah BLT gitu supaya konsumsinya naik lagi kayak gitu. Nanti akhirnya mendorong GDP dan sebagainya. Jadi kalau untuk short term memang kelihatannya cukup positif ya untuk sampai Desember di angka 8.800, 9.000 itu masih cukup possible untuk disap. Minggu keberapa tuh kita? 9.000. Ya kalau ya udah minggu keempat deh gitu. Minggu keempat. Biasanya Tempat deh. selain BLT apa aja yang bisa mendorong consumption masyarakat dari pemerintah misalnya? Salah satunya dengan job vacancy dibanyakin. Oh, Job oke. vacancy, open recruitment kayak gitu makin banyak. Yang banyak kan di bulan Oktober kemarin sebenarnya ya. Itu ngaruhnya bisa Ini kan Mama udah itu pada kan. bergulir nih si magang magang tuh Magang- masuk magang hub BLT ya? ya? Magang hub, Iya, magang magang hub hub ya. tuh Itu maksudnya kan- BLT harusnya ya? Enggak Saya, dong saya, ya? saya kurang tahu Izzy. Cuma intinya gini, kalau ada magang hub berarti kan dibayar dong. program, Iya, iya. Bukan free kan ini. Maksudnya Iya, mereka dapat Gaji penghasilan lah pemerintah gitu. pakai APBN. Nah kalau mereka dapat penghasilan berarti ya harapannya juga ekonominya juga gerak lagi ya, Iya, roda iya, iya. perekonomian lebih ke situ Maksudnya juga sih. sebenarnya berarti BLT tuh masuknya ke kayak stimulus tapi memang untuk kategori masyarakat Masyarakat tertentu miskin gitu kan Tertentu ya. ya, nggak semuanya pastinya. Eiza nggak Gitu-gitu. dapet. Mas Jangan. Revo nggak dapet. Iya, betul. Dirimu Apaan? juga. Iya. Dilawan. Kalau lu berarti harusnya lu yang Yang ngasih. pajaknya dibanyakin karena penghasilan Iya. lu banyak. Ampun, Iya. Iya dong. Mas kalau dari aksi korporasi ada nggak yang menarik untuk disimak dari emiten kita? Banyak banget sebenarnya, banyak banget. Jadi belakangan ini kayak saham-saham migas kita banyak kayak akuisisi blok-blok migas lah. Kemudian juga ada yang contoh kita sebut aja UNTR, United Tractor, dia mulai mendirikan perusahaan baru yang bergerak di bidang nikel. Jadi mulai ke sana. Terus juga saham-saham coal kita juga udah mulai bergerak. Mereka ini udah mulai diversify ke gold. Itu yang saya sampaikan beberapa minggu lalu. Contoh Bumi Resources, dia itu udah akuisisi yang Wolfram, udah 100% bahkan akuisisinya. Dia akuisisi seingat saya sekitar hampir 700 miliar rupiah, tapi cadangan emasnya di Wolfram Australia itu kurang lebih 36 T. Oh. Modalnya Wow. sekitar 700 miliar, tapi cadangan emasnya dihitung-hitungan itu sekitar 36 triliun, which is itu gede sekali. Dan mungkin mulai produksinya either 2006 atau 2027. Itu Jadi Total cadangan emasnya kan yang di emasnya, Australia. ya. Yang Jadi, saat ini sudah diakuisisi. cadangan emasnya sudah, cuma belum beroperasi. Oh. Dan ini belum produksi, Wolframnya belum produksi, tapi sudah diakuisisi kepemilikannya oleh Bumi. Jadi
Makanya sahamnya juga naiknya signifikan. 100%, Mas. Sudah 100% sekarang. Wow. Bumi sudah 100% Wolfram diakuisisi. Jadi makanya harga sahamnya dari 120 130 sekarang udah 200 Iya. something, 2450. Duit dari mana dia, Mas? 2450. Hah? Duit dari mana? Akuisisi itu katanya. Ya mungkin kasnya ada ya, mungkin kasnya ada gitu. Itu harus dicek lebih lanjut sih untuk atau dia pakai. Coba kalau seingat saya, dia ada nerbitin obligasi. Akhir tahun ini Oke. dia ada nerbitin obligasi. Berapa? Ya, ratusan bio pastinya. Oh. Ratusan bio yang itu juga akan untuk. Tapi saya nggak ngerti apakah semuanya obligasi dipakai untuk itu akuisisi atau ada sebagian juga sebagai Oke. kecil dari kasnya. Iya. Tapi seingat saya dia ada nerbitin bonds juga di akhir tahun ini di Q4 ini. Jadi kalau kita perhatikan mungkin 2026-2027 kelihatannya untuk Bumi juga masih ada potensi karena kalau dia sudah memproduksi si Wolframnya ini berarti kan nanti ada revenue dari sisi gold gitu. Sekarang kan memang coal gitu ya. Iya. Kalau ketika sudah produksi berarti ada dari sisi goldnya juga, which is gold kan lebih stabil ya, lebih tidak cyclical dibanding coal gitu ya. Coal kan cyclical, ini harganya naik terus gitu Portofolio ya. bisnisnya sekarang berapa sih untuk yang call itu dengan yang lain? Pastinya di atas 50-60% tuh coal. Itu udah Masih pasti. 50-60 call ya? Mau itu Indika Energi, mau itu ITMG, PTBA, kalau kayak gitu masih masih coal ya? pasti di atas 50% coal kayak gitu. Tapi memang bukan hanya Bumi ternyata yang sudah mulai melek lah untuk soal gold kayak gini, tapi juga kayak Indika Energi. Dia contoh Indika Energi itu Indi itu salah satu saham call yang dia cukup lagging. Berbeda dengan kayak Bumi, ada berita apa dia langsung kayak spiking up signifikan sekali, cukup cepat lah gitu. Tapi kalau Indika Energi itu dia agak cukup lagging gitu ya. Misalkan Artinya? artinya ini masih cukup kalau kita ngelihat potensinya masih cukup ada lah, potensial upside targetnya masih cukup ada gitu ya. Apakah artinya karena dia cukup lebih Lagging. lagging, jadinya lebih aman untuk Untuk masuk misalkan gitu. untuk masuk. Karena risikonya lebih rendah lah ya. Beda Kecil kalau jadinya. kita masuk Bumi udah 250 pasti risikonya gede sekali gitu kan. Kalau Indika kata dia lagging berarti dia potensi masih ada, risikonya akan lebih kecil kayak gitu. I see. Itu yang cukup positif lah. Sama satu lagi sebenarnya kalau kita bicara ini bukan aksi korporasi tapi sebenarnya ini adalah something yang karena sekarang itu lagi hype soal IPO. Ini juga mau saya sampaikan soal IPO kirain ini. mau bahas Goto tadi. Bukan. bukan Goto. Oh, bukan. Ini kita udah keluar dari aksi korporasi. Oke, ini. oke. Ini Apa soal dari OJK. Jadi OJK tuh ngeluarin surat edaran. SEOJK nomor 4 tahun 2025 itu mulai berlaku 27 November 2025. Itu soal jadi kalau ada crazy rich lah misalkan gitu ya. Itu tidak bisa memesan lebih dari 10% dari yang di raise. Contoh IPO RLCO deh misalkan. IPO RLCO kan Desember awal ini dia bakal listing nih di bursa nih. Mungkin di minggu depan lah kira-kira itu kayaknya listingnya. Dia kan 105 miliar dia nge-raise money. Anggaplah 100 miliar biar gampang deh. 10% berarti kan 10 miliar. Kalau ada crazy rich yang mau pesan di atas 10 miliar, 11 miliar misalkan, itu langsung di-reject. Oh, itu nggak gitu. bisa. Kalau dulu SEOJK yang dulu sebelum yang 2025 ini, 2020 sebelumnya itu bisa. Berapapun jumlahnya. Oh saya mau pesan 70 miliar gitu. Padahal si RLC cuma butuh 100 miliar. Iya, itu iya, bisa iya. gitu. Oke. Sementara sekarang aturannya maksimum 10%. Batasin 10. Jadi kalau saya mau pesan 70 miliar nggak bisa. Caranya gimana? Sebenarnya masih bisa sih. Caranya adalah menggunakan SID yang lain misalkan. Jadi 10 miliar pakai SID 1. SID 2 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar. Bisa aja kayak gitu. Itu masih bisa. Itu mungkin. Itu mungkin. Dimungkinkan ya. Dimungkinkan. Cuma memang intinya adalah lebih repot pastinya ya. Saya punya 70 miliar, saya crazy rich, saya lebih repot. Effort saya lebih besar dibanding yang kalau pakai aturan yang sebelumnya, tinggal tembak 70 bio Iya. bisa gitu. Sekarang lebih repot. Gara-gara apa Mas aturan ini akhirnya diberlakukan per Itu November ini? 27 November 2025 udah mulai berlaku Iya, kenapa aturannya. tuh? Beberapa ada seingat saya ada 2, tapi salah satu yang saya ingat adalah karena kalau dari protes daripada retail investor itu kebanyakan dia cuma dapat 1-2 lot kan. Kita lihatlah emiten-emiten yang sudah listing di sepanjang tahun ini, kita paling dapat 1-2 lot kayak gitu-gitu. Nah, tujuan dari aturan ini adalah untuk membalancekan antara retail investor dan yang non retail lah gitu, supaya kita nggak 1-2 lot banget lah gitu. Keadilan sosial. Jadi Iya, lebih ke asas keadilan. situnya asas keadilannya itu satu. Yang alasan kedua adalah karena pihak bursa ataupun pihak OJK itu melihat adanya segelintir pihak yang memiliki dana besar dan akhirnya punya proporsi yang cukup besar terhadap suatu saham ini, sehingga diduga
kata-kata di aturan beletnya itu adalah diduga dia yang akhirnya menggerakkan si sahamnya ini karena sebagian kecil ini Iya, gitu. iya, iya, iya. Karena tidak tersebar merata. Jadi bisa aja, maksudnya telat ya banyak juga kejadian yang nanti dia jualin bukan jualin ini Jualin lagi ya, sahamnya. lembaran lagi untuk Nah, itu. orang-orang yang masih mau atau tertarik untuk si saham itu ya. Intinya diduga digerakkan oleh segelintir orang lah gitu. Kayaknya ini Nah, juga merespons dari pidatonya Pak Prabowo beberapa waktu lalu juga ya soal saham goreng-goreng. ini harus dan juga Pak Purbaya juga soal meminimalisir Malisir. gitu saham gorengan gitu. Dan nanti kalau pihak bursa kan dikasih waktu berapa bulan gitu. Itu kalau 6 bulan kalau saya nggak salah ingat ya. Kita bisa cross check lagi. Itu kalau pihak bursa bisa menyelesaikan soal saham gorengan ini, itu akan ada insentif kan dari government soal saham gorengan inilah. Saya kurang ngerti Insentifnya nggak tahu sih seperti apa bentuknya insentifnya. Cuma Tapi nanti akan fiskal. ada insentif. Maksudnya Belum tahu pastinya belum seperti tahu. apa. Kita tanya Nanti Pak kita Purbaya kita undang Pak Purbaya. sama OJK nanya yuk. Udah pengen ngobrol langsung ya Kak. So Langsung many ya. questions ya dari kamu. Iya. Tapi Gitu Pak sih. Purbaya tuh sangat optimistik sekali sih orangnya. Udah nonton belum I yang can sama Pak Gita Wirjawan di Endgame? Baru Belum rilis ya semalam di YouTube ya. Baru rilis semalam. Iya, iya, iya. Terus pas nonton tuh kayak gila nih orang. Tapi kalau itu dari pihak tapi government itu- harus gitu dong. Iya katanya itu adalah sebagai salah satu dari strateginya juga biar orang-orang juga kayak Optimis masa lagi. menteri keuangannya pesimis Iya, atau enggak memang. ngasih vibe yang semangat gitu. Karena kalau dari atasnya udah pesimis ya ke bawahnya makin Iya, drop benar. dong gitu kan. Jadi Mas Harus Revo optimis pesimis. dong. Pesimis. Optimistik. Optimis dong. Atasnya 6% optimis. tahun depan? Berapa? 6% tahun depan? 5,5 minimal lah ya. Wah. Semoga ya, semoga. Kita mah senang-senang aja ya kalau dia makin tinggi ya. Artinya kan Iya, kita iya, juga iya. ikut Ikut ke kecipratan bawah. kan. Kalau ekonomi makin tinggi juga. Benar. Intinya harapannya adalah bukan hanya angkanya yang tinggi, tapi memang Merata real ya? sektornya juga Oh. naik gitu loh. Iya, betul. Jangan cuma di angka di atas kertas gitu dan Iya, dimanfaatkan iya. oleh segelintir orang. Itu Itu dia. Jadi ya. merata ya. Merata. Enggak cuma di Betul. 1-2 orang doang. Buat apa Itu dia. 7-8% kalau cuma 1-2 kelompok? Mendingan 5-6% tapi masif gitu. Masif. Setuju? Setuju dong. Keren. Setuju. Cocok, Setuju. cocok. Iya dong, harus gitu Ini ya. ngomongin soal sektor berarti dari sektor mana yang mungkin cukup di nanti deh kalau Diuntungkan di minggu ini aja dulu deh yang cukup menarik. Kalau minggu ini Besok sisa lah ya. besok masalahnya. Iya, benar. Tapi mungkin ya sampai Q1 tahun depan lah. Ya kan mungkin 3-4 Oh, bulan Lagi oke. lagi. di guys. Kalau sampai Q1 tahun depan kelihatannya masih agak cukup positif di sektor yang berhubungan dengan sigaret ya, consumer ke sigaret gitu, ataupun consumer ke poultry. Ini kita masih agak, kalau consumer kelihatannya kedua hal ini ya, poultry dan sigaret. Oke. Dasarnya poultry soal MBG karena kelihatannya akan kan angkanya dari 71T ke 335T. Jadi naiknya sekitar 400% lah kurang lebih, itu which is angka yang besar. Satu itu, kedua dari government juga ada angka seingat saya 20 triliun untuk peternakan ayam kayak gitu, which is itu angka yang cukup besar juga. Jadi harapannya saham-saham poultry kita juga bisa mengalami kenaikan atau apresiasi. Kedua, soal sigaret apa? Soal cukai rokok yang kelihatannya dari statement Pak Purbaya tidak akan dinaikkan di tahun depan, which is itu hal yang positif untuk saham-saham yang memang basisnya rokok, karena kita itu 70-80% itu COGS kita di bebannya tuh gara-gara cukai. Jadi kalau cukainya nggak naik, which is revenue kita akan cukup positif, khususnya untuk Iya, GRM dan HMSP. Kalau untuk Wismilak dan ITIC itu memang lebih rendah lagi, nggak sampai 70% untuk COGS dari pita cukai. Kemudian soal pemberantasan rokok-rokok ilegal. Ketika itu diberantas, harapannya juga nanti orang-orang udah mulai balik lagi ke HMSP atau GGRM atau yang ada pita cukain lah. Jadi bukan yang ilegal-ilegal lagi, yang legal tapi khususnya. Yang kedua adalah soal sektor yang memang berhubungan dengan gold, tapi ya tadi coal yang ke gold. Jadi saham-saham yang coal yang udah mulai diversify ke gold itu bisa dicermati juga. Termasuk tadi yang kita tadi sebut sudah di awal di-mention ya. di awal. Kalau nggak tahu detikers ketinggalan, nah ulang Di lagi. rewind lagi, Rewind dimundurin Iya. lagi. Tapi udah Gitu. ke-spill ya, bukan ke-spill ya, di-spill Di ya. spill tadi. Walaupun disclaimer itu hanya bagian dari acuan ya, bukan. Acuan. Pertimbangan. Rekomendasi Untuk bisa jadi bahan bahan pertimbangan, pertimbangan. tapi harus research lagi atas keputusan sendiri. Do your own Betul. research, your pastinya. Dua itu Betul. sih. Oke. Seru. Tiba-tiba Oke lah, udah kalau mau- begitu, Mas Iya, Revo. Kamis ya hari ini. Siap. Silakan ditutup segmen. Enggak ya?
Kita Itu dong tadi dia tegasnya. ya Detikers untuk segmen market review sore hari ini. Betul, nanti Benar-benar. kita masih menunggu seperti apa perjalanan ISG sampai akhir tahun ini. Kalau kata Mas Revo sih beliau masih optimistik bisa 9.000 nyampe, katanya minggu keempat kita nantikan ya, kalau enggak kita gebukin bareng-bareng orangnya di sini. Enggak gitu dong. Enggak ya? Justru Enggak. sebenarnya dengan ada spill-spill dari Mas Revo, dari Kaido juga akhirnya Detikers juga bisa kepo-kepo lebih jauh lagi. Barangkali mungkin menemukan banyak hal apa baru yang bisa diimplementasikan untuk Investasi. investasinya gitu. Iya boleh begitu juga nggak apa-apa. Terima kasih ya Mas Revo ya, Siap. sekali lagi ya. Terima kasih Detikers, but don't go anywhere. Kita masih akan ada sampai jam 5:30 sore nanti. Habis ini Eiza mau nari jaipong. Udah tahu banget lagi. Boleh tuh. Tetap di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Masih ada nih kita Detikers. Masih dong tentunya di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Kalau biasanya ada term diam adalah emas. Betul. Kalau yang satu ini gara-gara emas kita tidak boleh tinggal diam. Wow. Karena bukan diduga sih, sebenarnya udah beneran ya terkonfirmasi bahwa yang ditemukan di daerah ini tuh adalah tambang emas ilegal. illegal. Bahkan bahasa Inggrisnya juga illegal aja Iya. sih. Illegal. Iya, saking gemesnya ya. Saking denger gemesnya nih berita ada aja ini ya. Walaupun kalau bicara soal tambang emas ilegal cukup banyak nih di daerah-daerah utamanya yang masih melakukan aktivitas ini. Tapi masalah ya tanpa bermaksud untuk mengenyampingkan yang lain, tapi ini juga munculnya nih di wilayah yang cukup jadi wilayah konservasi, yaitu di Iya. dekat Taman Taman Nasional Nasional Komodo, Komodo. tambang emas ilegalnya. Gimana kalau komodonya kemudian hanyut di dalam tambang emas itu? Betul, atau mungkin gara-gara adanya tambang ilegal ini kan, kalau tambang tuh kan dibolongin kan, terus ketika ada air pasang atau mungkin kondisi alam tertentu, pulaunya jadi kenapa-kenapa. Walaupun ya komodo tuh jago berenang loh. Dia bisa berenang, Iya, bisa iya. manjat, bisa diving. Kalau manjat gue pernah lihat, manjat Berenang juga? pohon, manjat Kenceng pagar, Wah, pakai. itu biawak ya. Itu biawak ya. Itu biawak. Tapi kalau berenang di laut gue belum pernah lihat. Tapi yang jelas ya itu tadi dia ya, yang namanya sesuatu yang ilegal apalagi berurusan juga dengan tambang yang ada di daerah konservasi. Kok bisa ya? Bahkan yang mengejutkannya karena katanya si tambang ilegal ini tuh sebenarnya bukan kali pertama ketahuan. Bahkan tuh pernah di tahun-tahun sebelumnya yang cukup lama. Correct me if I'm wrong ya, nanti kita sekalian konfirmasi juga. 2014 atau 2015 juga pernah ditemukan juga. Udah 15 tahun dong. Itu di 10 tahun. Iya, lebih lah pokoknya udah bertahun-tahun Detikers. Kita Iya, konfirmasi iya. langsung aja ke reporter Detik Bali yang saat ini berlokasi di daerah dekat Taman Nasional Komodo. Ada Kakak Ambrosius Ardin yang akan melaporkan ke kita sore hari ini. Selamat sore. Soleh, Mas Ya. Ambro. Selamat sore Bung Edo dan Aisyah. Selamat sore. Selamat sore, Mas Ambro. Sepertinya backgroundnya cukup indah sekali ya, cukup hijau-hijau Ya. gitu ya. Agak sedikit berbeda dengan kita di sini yang ungu-ungu, biru-biru. Nah, mungkin Mas Ambro bisa bercerita dulu sekarang lokasinya ada di mana? Oh ya, saya ini di tepi pelabuhan Labuan Bajo ya, di kawasan Marina itu ya. Tadi Oke. tidak bisa latar belakangnya kapal-kapal pinisi karena masih sunset gitu ya. Jadi harus berbalik posisi tadi. Iya. Baik. Hmm. All the way from Bajo melaporkan ke kita hari ini, sore ini, untuk cerita soal tambang emas ilegal ini. Mas Ambro, boleh diceritakan ke kita soal bagaimana ini kemudian terungkap kembali setelah berbelas tahun katanya sudah berjalan sebenarnya. Ya, ini berawal ketika Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah 5 Komisi Pemberantasan Korupsi
Dian Patra, dia berkunjung ke Labuan Bajo. Mhm. Baik. Jadi tanggal 27 November kemarin, dia bersama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melakukan sidak ya terhadap aktivitas kapal wisata di perairan Labuan Bajo. Nah, di tengah kegiatan tersebut, mereka mampir ke Pulau Sebayur Besar, lokasi penambangan ilegal ini. Mhm. Dia sudah mendapat informasi bahwa ada aktivitas penambangan ilegal di sana, makanya dia mampir di Pulau Sebayur itu, Pulau Sebayur Besar. Nah, dari hasil temuannya, ditemukan beberapa mesin, Mhm. terus ada bangunan-bangunan, gubuk-gubuk, dan berbagai peralatan-peralatan berat, pipa, dan segala macam berada di lokasi penambangan. Tim KPK juga waktu itu membuat video drone yang bisa menampilkan secara keseluruhan lokasi tambang tersebut. Gitu. Nah, dari sana kemudian dengan melihat fakta-fakta di lapangan, kondisi-kondisi di lapangan, Dian Patria dari KPK menyampaikan bahwa ada aktivitas penambangan emas ilegal di Pulau Sebayur Besar tersebut. Begitu. Itu dia ungkapkan itu tanggal 28 November kemarin. Baik. Begitu, Pulau ini Edo dan berpenghuni, Risa. Mas Ambro. Pulau tersebut tidak ada penghuni, tapi informasinya bahwa di sana terdapat satu resort ya di pinggir pantai ya. Tapi kalau warga-warga tidak ada. Mhm. Tidak ada yang menempati pulau tersebut. Gitu. Tapi resortnya masih beroperasi atau mungkin dari sebelah mananya resort ini si tambang ilegal ini ditemukan, Mas Ambro? Oh, kalau informasinya itu tidak terlalu jauh ya antara resort dan lokasi penambangan tersebut gitu. Baik, Mas Ambro kita dapat Dan ya, nah Pulau Sebayur Besar ini tuh lokasinya di zona penyangga kawasan Taman Nasional Komodo. Jadi dia berada di wilayah perbatasan kawasan Taman Nasional Komodo dan menjadi salah satu spot wisata bahari di Labuan Bajo sebenarnya. Oke. Di sana kalau wisatawan mau snorkeling, diving, perairan Pulau Sebayur Besar ini menjadi salah satu pilihan wisatawan untuk aktivitas wisata bahari tersebut. Begitu Edo dan Aisyah. Iya, Mas Ambro kita dapat informasi bahwa sebetulnya juga kondisi dari bekas tambang ilegal ini pun juga sempat semacam ditutup oleh semen gitu. Apakah sebetulnya juga sebelum adanya penemuan ini tuh ada upaya untuk menutup-nutupi dari penemuan dari KPK atau mungkin juga dari pihak lain mengenai hal ini? Ya, jadi Edo dan Aisyah, setelah KPK mengungkap temuan tersebut, Polda NTT menugaskan Polres Manggarai Barat untuk mengecek lokasi tersebut. Jadi mereka ke Pulau Sebayur Besar itu tanggal 30 November kemarin, 2 hari setelah KPK mengungkap temuan tambang ilegal tersebut. Nah, sampai di sana, menurut polisi itu tidak ada aktivitas penambangan saat mereka di sana. Tidak ada orang yang sedang melakukan aktivitas penambangan. Baik. Tetapi mereka membenarkan bahwa ada penambangan ilegal di sana. Baik. Tapi saat di lokasi mereka tidak menemukan ada yang beraktivitas. Baik. Tapi ditemukan kemudian mereka- ini ya, alat-alatnya ya. Iya, begitu kan. Lalu kemudian mereka menemukan sebuah lubang yang sudah dicor semen begitu kan, sudah tertutup, sudah dicor semen. Lalu ada pernyataan polisi bahwa tambang yang ada di sana itu adalah penambangan yang terjadi pada 2012 dan 2014, di mana pelaku-pelakunya berhasil ditangkap begitu. Jadi ini peninggalan dari penemuan tahun 2014 lalu, bukan adanya 2012 dan 2014 itu klaim dari polisi ya, klaim polisi. Tapi klaim polisi ini kan berbeda dengan keterangan pekerja di sana, mantan pekerja lah ya. Warga lah ya. Mantan pekerja, ya warga yang mengungkap adanya aktivitas tambang ini. Jadi seorang pekerja mengatakan bahwa lubang yang dicor semen itu belum ada pada Oktober kemarin itu. Dia terakhir bekerja di sana itu Oktober kemarin, sebulan lalu ya. Jadi tidak ada cor semen di lubang itu.
Lubang itu adalah lubang masuk gua besar. Mhm. Di dalam gua itulah aktivitas penambangan emas itu dilakukan itu. Jadi gua itu menurut dia panjangnya sekitar 50 meter dan diameternya sekitar 15 meter. Wow. Wow. Tetapi lubangnya sekitar 1 meter lah. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam gua itu dia harus menunduk begitu. Hmm. Jadi keterangan dia bahwa tidak ada cor semen itu pada akhir Oktober kemarin ketika dia terakhir kali bekerja di sana. Jadi bisa disimpulkan begitu bahwa masih dilakukan aktivitas penambangan di sana ya, Mas Ambro ya? Iya itu versi Warga. tenaga kerjanya, ya warga. Jadi Edo dan Aisyah, saya jelaskan bahwa dari pengakuan pekerja itu, dia bekerja di sana pada Oktober 2025 ya. Dia bekerja sekitar 7 hari. Dijanjikan upah 400.000 per hari ya. Oke. Jadi ini upah yang cukup besar untuk upah buruh harian di Labuan Bajo ini. Dan menurut dia direkrut oleh seorang polisi, anggota Polres Manggarai Barat. Itu pengakuan pekerja ini. Polisi ini adalah anak dari pemilik lahan tambang tersebut. Dan keberadaan polisi tersebut dalam kegiatan penambangan ini versi pekerja adalah dia muncul saat mengangkut hasil tambang tersebut dari Pulau Subayur Besar ke Labuan Bajo begitu. Oh, menggunakan kapal. Menggunakan speedboat begitu. Oke. Jadi pengangkutannya dilakukan pada malam hari. Jadi menurut Oke. dia pada Oktober itu selama 7 hari dia bekerja bersama beberapa pekerja lainnya itu berhasil menambang 100 karung emas yang masih bercampur lumpur ya. Baik. Itu lumpur-lumpur ini setelah diolah ya, awal kan hasil tambang pengeboran itu kan dalam bentuk batu-batu kecil, lalu kemudian diolah menggunakan air raksa, lalu diaduk-aduk dalam sebuah wadah sehingga menghasilkan lumpur-lumpur ya, emas yang masih ada lumpur-lumpur itu. Diperas gitu lumpurnya, jadi menghasilkan 100 karung. Wow. Jadi polisi ini menurut pekerja itu hadir saat pengangkutan 100 karung itu dari pulau ke Labuan Bajo begitu pada malam hari menggunakan speedboat. Wow. Baik. Dari di pelabuhan Labuan Bajo mereka berlabuh di sebuah pelabuhan yang sepi ya di Labuan Bajo itu namanya Pelabuhan Binangko, lalu diangkut menggunakan mobil di pos-kosan itu menurut pekerja itu disimpan di situ. Dia tidak tahu perkembangan selanjutnya dibawa kemana 100 karung emas tersebut. Kira-kira begitu Edo dan Aisyah. Baik. Ini sudah ada keterangan dari saksi gitu ya yang mengatakan Ya, bahwa betul. sebetulnya enggak kok kalau tambang ini tuh tidak terakhir kali beroperasi tidak 10-15 tahun lalu gitu tapi baru-baru Ya, saja betul. juga. Mengenai temuan hal ini apa yang akan investigasi berjalan seperti apa dan mungkin akankah mendatangkan saksi-saksi yang lain gitu? Ya, saya sudah meminta penjelasan Polres Manggarai ya, Kasat Reskrim Polres Manggarai. Menurut dia tidak bisa meminta keterangan dari orang-orang yang kita sebutkan dalam berita kita ya. Misalnya pekerja, oknum aparat yang disebutkan, pemilik tambang dan sebagainya. Alasan polisi adalah karena tidak ada yang tertangkap tangan begitu saat mereka ke sana. Jadi menurut aturan, menurut dia proses itu bisa dilakukan kecuali ada yang tertangkap tangan melakukan aktivitas penambangan itu. Jadi tidak ada upaya pemanggilan terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan belakangan ini karena tidak ada yang tertangkap tangan saat polisi ke lokasi. Kira-kira begitu. Mas Edo Ambro, dan Aisyah. Ya. kalau respons dari pemerintah setempat atau barangkali ada respons dari Dinas Lingkungan Hidup terkait ini seperti apa Atau pengelola Taman Nasional actionnya? mungkin ya? Betul. Iya, pertama dari pemerintah sejauh ini belum ada sikap resmi ya. Tetapi informasi yang saya dapatkan bahwa mereka memang berencana untuk turun ke lokasi mengecek kondisinya seperti apa di lapangan begitu. Sementara dari Balai Taman Nasional Komodo, informasi yang berkembang bahwa kalau itu wilayahnya berada di luar kawasan Taman Nasional Komodo, walaupun berada di zona penyangga, itu bukan wilayah pengawasan mereka begitu.
Hmm. Baik, baik. Kira-kira gitu, Edo dan Aisyah. Berarti tidak ada investigasi lanjutan begitu, Mas Amro? Untuk sementara seperti itu Oh. posisi terakhir Bung Edo dan Aisyah. Jadi Sepertinya menurut akan polisi, ya, ditindaklanjuti sama KPK-nya ya, Bang Mhm. Amro ya. iya. Jadi menurut polisi, kalaupun mereka akan ke lokasi, jadi memang harus koordinasi begitu lagi dengan pemilik lahan ya, izin Siap. pemilik lahan, karena itu lahan milik warga begitu kata Siap. polisi. Oh gitu. Dan Oh Bung iya. Edo dan Aisyah, perlu saya sampaikan ya, menurut pengakuan pekerja itu bagaimana aktivitas penambangan itu dilakukan ya. Jadi menurut pekerja bahwa penambangan itu menggunakan bor mesin ya. Oh, oke. Jadi ada mesin genset dinaruh di luar gua, jadi jadi sumber listriknya. Jadi di dalam dicor menggunakan mesin-mesin cor itu. Lalu hasil tambangnya oleh pekerja itu didorong menggunakan gerobak sejauh 1 kilometer ke tepi pantai. Disitulah diolah menggunakan air raksa sehingga menghasilkan emas-emas yang masih bercampur lumpur Lumpur begitu. ya. Baik. Oke. Iya. Mas jadinya ini juga sebenarnya ini kan dekat dengan Taman Nasional Komodo juga, tapi si tanahnya Iya. memang siapa yang memiliki tanah itu atau ada kepemilikan dari tanah tersebut kah? Iya, dari sejauh ini informasinya itu tentu tanah milik warga. Dia ada masih berada di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Persis Oh. berbatasan gitu, di zona penyangga begitu. Baik, baik. Oke. Baiklah kalau begitu. Mas Ambrosius Iya. Ardin, terima kasih banyak sudah melaporkan juga langsung dari Labuan Bajo. Ya, kita nantikan juga update berikutnya dan semoga tidak Baik. ada lagi tambang-tambang ilegal juga ya di daerah konservasi atau Semoga. daerah penyangga dekat Taman Nasional. Baik, terima kasih Edo dan Aisyah. Terima kasih Mas, selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Dari Labuan Bajo kita langsung menuju ke NTMC Polri. Detikers, kita akan lihat dulu seperti apa kondisi traffic di Jakarta dan sekitarnya. Langsung bergabung bersama kita di sini sore ini. Brigadir Ade lagi. Selamat sore kembali, Brigadir Ade. Halo, selamat sore Edo dan Eza. Selamat sore, jalan masih- tampak masih basah ya. Betul, masih dengan suasana mendungnya juga sore hari ini ya. Kalau gitu langsung saja dengan laporannya Brigadir Ade Cynthia. Berada di kawasan Simpang Cawangmuki, Jakarta Timur, dan untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama bahwa masih diguyur hujan dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur kawasan yang masih berhujan untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat jalanan licin. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi, arus lalu lintasnya terpantau masih terjadinya peningkatan volume kendaraan dan terlihat di kawasan ini ada pun petugas kami yang bersiaga untuk memperlancar arus lalu lintasnya. Begitupun dari arah Kalimalang yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun menuju ke arah PGRI Cililitan, arus lalu lintasnya juga terpantau masih terjadi kepadatan di kawasan ini. Dan harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Serta di kawasan ini juga terlihat banyak dilewati oleh aktivitas angkutan umum. Harap bagi para pengendara untuk antisipasi hal tersebut. Serta bagi para pengendara yang akan memasuki jalan tol dalam kota untuk cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Serta cek kembali di plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang akan diberlakukan hingga pukul 9 malam nanti. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Alisita melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Eza di studio. Terima kasih banyak sudah melaporkan juga jalanan dan kondisi lalu lintas sore hari ini juga ya. Mendung terus sampai malam kayaknya mendungnya ya. Siap-siap jaket dah sepanjang hari ini ya, Iya. Detikers, dan juga mantel dan juga payungnya juga terutama. Boleh, bandreknya juga boleh Wih, disiapin. aku udah punya nih. Brigadir juga jangan lupa minum yang hangat-hangat ya untuk menghangatkan badan. Betul, sambil bertugas mantap nih ya. Terima kasih banyak dan selamat bertugas kembali Brigadir Ade. Terima kasih, selamat bertugas. Jangan kemana-mana Detikers, habis ini kita masih akan ada satu segmen lagi yang sangat menarik pembahasannya karena berhubungan dengan
yang berkilau-kilauan. Wow, intan, permata, Berlian, berlian, diamond, emerald, ruby, wah pokoknya batu-batuan jadinya. emas. Habis ini kita bahas emas Detikers. Ini kalau ini yang legal-legal aja, Iya dong. yang aman-aman aja, dan yang penting yang cuan-cuan aja, kan kita berinvestasi untuk masa depan. Betul sekali. Iya kan? Habis Iya ini kan? ada Tikers ya, kita akan ngobrol seru bareng sama narasumber kita selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Detikers, we're back. You're still watching Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Ini mah harus hore-hore banget ya. Iya dong, 2025 kalau nggak berinvestasi, kalau nggak Weh. cuan-cuan, ketinggalan. Hari gini masih belum punya emas. Wah, Ketinggalan Iya. lu. siap mas. Ternyata kamunya yang emas ya. Ini emas emang jadi trending topik banget sepanjang tahun ini. Bahkan sebenarnya kalau misalnya kita tarik ulur lagi dari pandemi itu dia udah mulai spike. Nah sekarang udah berselang 5 tahun sejak pandemi makin gacor emasnya. Makanya ini sebuah peluang buat kita semua untuk bisa ikut bareng-bareng gitu ya. Naiknya barengan sama harga emas yang juga lagi pada naik ini sekarang. Kita hari ini spesial bahas soal bagaimana investasi dan juga beli emas itu bisa makin mudah dengan harga yang juga makin terjangkau gitu alias makin inklusif Detikers. Dan bahkan sebenarnya juga cuman bisa modal jempol doang. Bisa dari mana aja dan juga kapan True. aja ya. Kita hadirkan langsung bersama dengan dua narasumber yang wah bling-bling shiny banget hari ini juga. Ada brand manager dari Laku Emas, ada Mbak Esther Napitupulu. Halo. Dan juga ada branch manager butik Laku Emas, ada Mas Eri Ferdiansyah. Iya, halo. Welcome to sore. Detik Sore Double E. Double Mbak Esther dan Mas Eri ya. Kita Betul, juga betul, double I betul. juga ya. Iya lagi. Eiza, Ini Edo. quadruple E. Quattro. Iya. Quattro. Edo, Eiza, Eri Esther, Esther. Mbak Esther. Betul, betul. Ya kan? tanpa di setting ya. Apa settingnya? Dan 5 sebenarnya satu lagi emas. Emas. Nah, ini yang mau kita bahas. Spesial bahas hari juga. ini ya. Spesial huruf E ya. Benar. Harus huruf E.
Pokoknya spesial juga buat The Rickers yang inisialnya E juga kayaknya ya. Iya. Walaupun semuanya diajak untuk bergabung, semuanya diajak untuk belajar bareng-bareng. Kalau sekarang ngomongin emas, ngomongin berinvestasi emas tuh ya it's for everyone ya nggak sih, Betul. Master? Karena kalau ngomongin soal berinvestasi emas tuh udah nggak zaman ngomongin zaman dulu ibu aku tuh investasinya emas, kita juga bisa dong, ya kan? Dan Iya. juga lebih mudah bahkan gitu, nggak perlu jalan-jalan atau mungkin nyari ngantri-ngantri lagi, bisa dari rumah aja dengan laku Tuh. emas. Karena gitu ya. sebenarnya emas itu adalah salah satu-satunya instrumen investasi yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Gitu. Kalau misalnya kita zaman dulu punya emas, pasti kan dari zaman opung orang tua kita tuh pasti Wede. pasti Iya, selalu benar. bilang kan kayak Hala "Kalau- hita, guys." Iya kan. Kalau ada duitmu, belikan dulu emas gitu Iya kan. lagi. Jangan langsung bayar kosan, jangan langsung bayar pay letter atau yang lain. Jadi beliin emas dulu untuk melindungi dulu nilainya gitu. Sampai hari ini bahkan yang masih Sampai gitu hari ya. ini, makanya itu sudah turun-temurun. Cuma kalau dulu kan orang terbiasa dengan emas fisik. Iya. Nah sekarang nih ada namanya emas digital. Mas digital. Jadi Lebih nggak perlu simpel. ngantri. Betul. lebih simpel. Ngantri, nggak usah jalan-jalan ke Gitu. toko emas yang mungkin jauh jaraknya misalnya Betul. gitu ya. Nah, kenapa sebetulnya ini jadi penting juga buat di The Tickers juga tahu bahwa sebetulnya kebutuhan masyarakat terhadap dana yang cepat atau mungkin juga lindung nilai yang yang cenderung juga nggak tergerus gitu ya dengan inflasi atau juga perkembangan zaman juga, akhirnya hadirlah laku emas gitu ya. Apa yang sebetulnya bikin laku emas ini ngerasa perlu untuk hadir nih untuk menjawab kebutuhan dan juga gap ini? Oke, Mas, aku dulu ya. Oke, jadi sebenarnya kita sadari gitu ya bahwa kebutuhan tentang masyarakat tentang solusi dana cepat tuh kan memang nyata adanya, Iya, betul. gitu ya. Dan ini tercermin dari banyaknya industri gadai di Indonesia gitu. Dan memang menurut catatan regulator bahwa pada 2025 aja penyaluran pendanaan gadai itu sudah meningkat hampir 90%. Tapi at the same time gitu bahkan penyedia layanan gadai itu lumayan terbatas gitu. Jadi sebenarnya di sini Laku Emas tuh mau menjawab kebutuhan itu dengan menghadirkan namanya butik Laku Emas. Jadi Laku Emas sendiri itu bukan hanya aplikasi emas digital, tapi juga kami juga punya toko offline namanya butik Laku Emas yang mempunyai layanan gadai atau kami bilangnya solusi keuangan berbasis emas gitu. Alright. Jadi di butik itu bisa menyediakan kita bisa beli emas, bahkan bisa buyback, bahkan bisa gadai gitu. Jadi ada tokonya, toko Betul, fisiknya. ada Iya, toko betul. fisiknya gitu. Karena banyak sekali aplikasi emas digital yang bahkan nggak disupport dengan toko offline. Jadi kadang-kadang kan kalau kita mau berinvestasi kan suka Iya, worry betul. ya, "Aduh, Betul, di kemana betul, kan betul, nih? betul. Di kemana kan uangku?" gitu kan. Betul. Jadi kalau di sini Laku Emas bisa beritahu bahwa kami juga punya namanya butik Laku Emas gitu. Di mana aja nih Mas Mempermudah ya. butik emas ini yang udah tersedia sampai sejauh ini? Untuk sekarang sih untuk butik Laku Emas ini ada di 3 tempat. Salah satunya yaitu di Sintita Square, itu kita ada di lantai 10. Kemudian ada di butik Laku Emas Cempaka, itu tepatnya di Ruko Cempaka Mas. Yang terakhir itu ada di butik Laku Emas Bekasi, itu tepatnya ada di depan stasiun Bekasi. Seperti itu. Kegiatannya strategis ya, Iya, mudah betul. di reach juga Di sama tempat-tempat masyarakat. yang strategis. Strategis. gitu. Betul. Kalau bicara soal butik ini, apa sih yang ditawarkan sama Laku Emas sendiri dengan butik yang ada dibanding sama mungkin gerai-gerai gadai yang tersedia juga bisa menyediakan kebutuhan serupa gitu? Mungkin nanti akan dilengkapi oleh Mas Eri. Dari aku sedikit bahwa memang butik Laku Emas ini tuh memang satu tempat di mana mau mempertemukan antara satu experience digital lewat aplikasi Laku Emas dan juga tempat offline atau solusi keuangan offline yang di mana di situ tuh semuanya punya. Kita ada bisa jual, beli, gadai. Bahkan kita juga di situ punya ATM emas pertama di Indonesia dari tahun 2019 gitu. Bentar, Mbak. Jadi Kayaknya aku perlu dijelasin soal ATM emas dulu nih. Ini sebenarnya menarik. ATM itu adalah salah satu produknya Laku Emas juga. Kita punya ATM fisik atau literally vending machine, di mana kita hanya bisa scan pakai aplikasi Laku Emas. Habis itu emasnya akan keluar langsung kayak beli vending machine Gemes minuman banget. gitu ya. Literally akan keluar gitu. Tapi Wow. sekarang kita lagi mau remodeling ATM-nya. Hopefully next year kami bisa launching dengan teknologi terbaru gitu. I Mungkin see. Mas Eri mau Ya, nambahin. mungkin menambahkan kenapa butik Laku Emas ini
memberikan solusi ya. Karena untuk butik laku emas ini kita menawarkan pengalaman kepada customer bahwa di butik ini kita ada yang namanya presale atau buyback, di mana itu customer bisa menjual perhiasan ataupun emas yang turun-temurun. Yang penting ini kan ada invoice-nya. Jadi kemudian ada gadai juga. Gadai ini segala macam emas kita terima dan bisa lakukan pembelian emas juga di butik laku emas ini. Jadi customer lebih mudah dan lebih simpel untuk jual di kami itu di butik laku emas. Jadi selain daripada platform untuk berinvestasi juga menyediakan kebutuhan pendanaan juga ya. Betul. Karena Tapi dia ada berbasis gadai emas juga. ya, Iya, yang gitu. berbasis emas Ya, gitu. betul. Kalau mas-mas Jawa, mas-mas Semarang. Boleh. Itu Tapi lebih itu ke gua yang nyari harga ya. emas harian tergantung. Tapi memang di butik ini juga kami tuh mau memberikan ruang, nggak hanya tempat untuk layanan solusi keuangan, tapi juga kami mau memberikan satu tempat di mana kami memberikan literasi atau edukasi. Karena banyak sekali itu kan yang penting ya di masyarakat, bahwa oh sebenarnya harga emas itu segini. Jangan, banyak sekali tempat-tempat mungkin yang agak lebih konvensional yang mungkin ketika dicek gramasi atau kadar emasnya nggak tepat gitu. Jadi tidak sesuai. Jadi harganya pun yang harusnya customer dapat lebih malah kurang kayak gitu. Jadi kami mau menjadi tempat yang amanah ya gitu. Jadi transparan juga No kayak tipu-tipu gitu. ya. Betul, Iya, betul. iya. Fair gitu ya. Setransparan itu. Iya. Itu dia, aman dan juga terjamin. Karena Betul. ya one stop shop, aman dan terjamin itu kayaknya emang udah jadi mandatory gitu ya ketika Betul. seseorang tuh mencari tempat atau platform untuk jual beli emasnya juga gitu. Trennya seperti apa nih Mary, yang mungkin juga orang lagi banyak cari gitu sekarang? Mungkin kalau sekarang udah pasti adalah emas ya. Karena emas tuh kan lagi jadi instrumen yang sangat-sangat Primadona. primadona. Karena Madonna. especially tahun Iya, 2025 di mana 2025 ini kita selalu dikagetkan dengan all time high harga emas gitu ya. Iya. Memang ironically memang emas sendiri itu adalah satu komoditi atau instrumen yang bersinar ketika mungkin ya tanda kutip dunia tuh lagi nggak baik-baik aja. Gitu ya, kadang kan suka deg-degan nih, oh harga emas naik nih, lagi ada perang di mana nih, kadang kan suka kayak gitu. Betul. Tapi Suka again, deg-degan after all orang banyak yang salah persepsi tentang emas. Bahkan banyak yang berpikir bahwa emas tuh bikin kita cepat kaya. Kalau menurut saya enggak. Emas tuh nggak bikin kita cepat kaya, tapi emas tuh bikin kita tetap kaya. Gitu, karena melindungi nilai, karena sifatnya emas itu adalah safe haven kan. Jadi melindungi nilai. Jadi itulah yang dimanfaatkan kesempatan ketika harga emas naik, orang berbondong-bondong untuk melindungi dulu, memindahkan aset value ke dalam emas gitu. Mungkin masih ada yang menambah. Ya mungkin sebenarnya kan dengan emas ini kita membeli pun gampang dan untuk menjualnya pun gampang juga. Karena kenapa? Beda sama dengan investasi lain ya. Kalau emas ini kita membawa emas pun kemanapun, mau ke toko emas ataupun ke tempat-tempat itu kita mudah untuk Liquid ya? menjual. Iya betul. Lebih transparan juga seperti itu. Jadi dia lebih sangat lebih bisa diandalkan dengan gampang gitu sama masyarakat. Betul, karena kan memang emas sendiri itu kan sifatnya low risk ya. Jadi stabil gitu. Makanya dari zaman nenek kakek kita gitu ya, kalau saya kan grandfather gitu ya. Enggak cocok ya. Opung ya. Grandfather. Mungkin dari zaman orang tua kita dulu gitu ya. Kita tuh selalu kayak kalau habis gajian pasti kan belinya emas gitu ya. Kayaknya agak jarang kalau zaman dulu beli saham itu kayaknya enggak ya, agak jarang ya. Mungkin these Beli days labu udah jelas nggak mungkin kan udah pasti zaman enggak dulu. gitu ya, karena itu pasti depresiatif ya nilainya gitu. Tapi emas itu memang jadi satu komoditi yang turun temurun yang memang nggak lekang oleh waktu. Iya, dan Gitu. selalu naik Iya harganya. betul. Walaupun kita Yes. simpan lama-lama kita itu harganya naik juga seperti itu. That's why dia Betul. dikatakan adalah instrumen pelawan inflasi ya. Yes, Iya, betul. anti inflasi gitu. Tapi juga jadi menarik nih Mbak, kalau misalnya orang-orang tua atau mungkin juga ya grandfather kita tuh udah cukup terbiasa gitu dengan berinvestasi emas juga. Nah kalau misalnya untuk para Gen Z, millennials, Gen Alpha mungkin sekarang gitu ya, mereka kan perlu tahu juga gimana sebetulnya emas ini bisa dalam tanda kutip menolong mereka gitu di masa mendatang untuk investasi juga. Artinya mereka perlu literasi finansial juga. Nah dari Laku Emas sendiri seperti apa nih yang dilakukan? Jadi memang kami tuh percaya bahwa literasi itu tuh adalah fondasi utama dalam seseorang tuh akhirnya mau
bertransaksi gitu ya. Dan karena itu DNA-nya Laku Emas juga adalah salah satu objektif atau value kami adalah kami memberikan literasi yang tepat gitu terhadap, kami sebutnya Laku Friends. Laku Jadi friends. nasabahnya Laku Teman-teman Emas yang laku, bukan ya? Friend. Friend ya. gitu. Jadi Laku Friends. Jadi kami rutin memberikan konten edukatif melalui kanal-kanal sosial media ataupun setiap kanal kami, dan juga program talk show. Bahkan kami memberikan Gold Talk. Ya. Gold Talk tuh Gold Talk. bicara emas gitu. Jadi bukan daging lagi ya, emas emasnya. Yes, Udah menuju gitu. emas ya. Hati-hati silau ya kalau yang Betul. ini ya. Karena after all kami tuh nggak hanya memberikan edukasi tentang bahwa emas itu sebagai investasi jangka panjang, tapi emas juga bisa jadi investasi jangka pendek yang memberikan keamanan dan juga keuntungan udah pasti. Karena kan orang kan kalau investasi cuma dua hal ya, aman sama untung. Buat apa kita berinvestasi Kak? Menguntungkan buat apa? Buat Tapi juga harus aman untuk memproteksi hasil jerih payah kita gitu. Setuju banget. Karena sekarang juga ya minat orang untuk berinvestasi juga banyak. Ya marak juga jadinya layanan emas yang muncul juga gitu. Betul. Tapi nggak semuanya aman, nggak semuanya resmi gitu. Betul. Gimana tuh? Makanya mungkin Mas Eri. Kalau itu kan di kita itu emang untuk di aplikasi Laku Emas kita udah terjamin ya. Karena kita udah dilindungi oleh Bapepti. Iya. Jadi ketika customer atau nasabah ingin melakukan investasi di aplikasi Laku Emas, kita udah terjamin dengan adanya Bapepti ini. Jadi aman lah seperti itu ya. Yang penting sekarang itu kan ke Ginjet atau Melinda itu dia mau enggak untuk mulai berinvestasi emas ini Mau Mas? seperti itu. Oh dijawab. Oh Gen Z. Dijawab. Gen Alpha. Gen Alpha. Sama lah. Temennya Rafathar lu. Iya benar. Cuman beda sekolah aja kalau dia. Cuma kalau pilih satu aplikasi, kalau saya tuh dua faktor tadi tuh sangat penting, yaitu aman dan menguntungkan. Yang keamanan itu pastikan kalau dari sisi emas digital harus make sure dia sudah di bawah naungan Kementerian Perdagangan, yang dimana Kementerian Perdagangan itu punya badan tadi disebut oleh Mas Eri namanya Bapepti, gitu. Nah yang kedua adalah pastikan juga aplikasinya menguntungkan. Buat apa kalau kita berinvestasi hanya ambil hikmahnya ya, nggak ada ya. Jangan dong. Kita kan hanya mau ambil keuntungan dong, Itu cuan. dia. Nah, pasti pilih yang spreadnya rendah yaitu emas digital, Laku Emas. Iya, Yang terpenting mungkin transparan juga seperti itu di dalam aplikasinya itu. Penting. Berarti kalau misalnya sekarang kan serba digital juga ya, Laku Emas udah ada aplikasinya juga. Berarti kita bisa secara real time juga ya memantau gitu ya harga emas hari ini gitu. Betul, 24 jam itu, gitu real time. Nah itu enaknya convenience-nya emas digital. Kita bisa bawa handphone kita. Kalau misalkan Mas Edu gitu ya keluar kota gitu ya, emasnya 2 kilo tinggal di rumah kan kita was-was ya. Was-was Was-was nggak sih? Kak Was-was jangan ya. dikurangin 5 Oh, iya, kilo. 5 kilo, sorry maaf. Ubi kali Kak. 5 kilo ya, itu emas ya bukan beras. Bu, ya. Oh ya oke. Iya. Nah itu kan harus kita deg-degan dong. Betul. Kalau emas digital kan Pengawalannya harus pakai polisi berapa ratus tuh. betul, minimal SDB gitu ya. Kalau lewat handphone kan langsung ya, langsung Iya, saya cek, oh hari ini harga emas naik nih. Oh yaudah kalau gitu aku mau jual dulu deh, aku ambil untungnya gitu kan. Besok harga emas turun, yaudah aku tambah lagi deh emasku kayak Suplainya, ya, gitu-gitu. betul. Jadi very convenience gitu. Coba kalau case-nya gini, misalnya aku sama Kak Edo tuh kan mostly adalah freelancer gitu. Terus nggak nentu nih dapatnya berapa dan tanggal berapanya misalnya. Terus pengennya tuh ya kayaknya agak sulit ya kalau misalnya harus Belinya langsung sekilo langsung gitu ya. sekilo, harus 5 gram dulu, 10 gram gitu. Kalau misalnya mencicil sesuai dengan kemauan Jauh dulu, kita ntar sebenarnya bisa nggak sih? Kalau di kami sebenarnya kan untuk pembelian di aplikasi itu bisa minimal dari mulai 50.000. Jadi untuk teman-teman misalkan ada yang mau pembelian di aplikasi Laku Emas, kita udah bisa mulai 50.000. Jadi itu mau sehari berapa kali pun itu nggak ada batasnya ya. Jadi itu mulai 50.000 kita udah bisa melakukan transaksi pembelian emas. Seperti itu. Nah itulah convenience-nya kalau emas digital ya. Kalau emas digital tuh convenience-nya adalah kita nggak harus beli hanya lewat gramasi. Tapi kita bisa beli dari pecahan kecil. 50.000 udah bisa beli emas digital daripada beli maca mulu ya kan? Nah, Iya kan? Umami. ketahuan Iya kan nih. kalau beli minuman, makan atau labubu, enggak ya. Saya juga ada koleksi labubu. Tapi maksudnya kalau ada beli-beli hal-hal yang mungkin sifatnya depresiatif itu kan kayaknya sayang ya gitu. Kalau Betul, emas kan betul. oh hari ini ada lebihan uang
100.000 ya udah pindahin ke emas dulu. Impulsifnya beli emas ya. Iya, betul. Gitu. Bukan beli yang lain-lain ya. Kan kalau harga emas naik kan saldonya juga naik. Setuju. Gitu. Apalagi ditambah kalau misalnya memang butuh solusi keuangan kayak butuh gadai tapi nggak mau jual, karena kan misalnya kayak saya juga punya perhiasan warisan dari orang tua gitu ya, nggak mau saya jual, saya mau gadein, saya bisa ke butik laku emas kayak gitu. Harganya bersaing gak nih? Untuk harga sih kita bersaing ya. Mungkin kita lebih tinggi juga dari kompetitor lain, mungkin dari segi gadai, dan kita pun sewa modal kita pun lebih rendah dibandingkan dengan tempat lain. Oh ya? Iya. Jadi nasabah nih full senyum nih ya? Full senyum. Jadi pas datang, pas keluar pun senyum. Jadi datang senyum, pulang harus senyum juga Wah, seperti itu. terbaik kalau bisa menjamin itu. Abis ini aku langsung ke butik laku emas. Gadai apa beli? Tinggal Oh nyebrang. yang tinggal nyebrang. Nyebrang, dekat. Nyebrang. Tentu saja aku gadai. Boleh. Untuk usaha misalnya. Iya. Nggak apa-apa. Apapun juga yang penting nyaman lah kalau misalnya sama laku emas juga ya. Soalnya harganya Menarik. juga menarik katanya tadi. Jadi orang nggak ragu untuk datang. Menurut gue sih yang paling penting tuh aman dan nyamannya juga sih. Karena kan laku emas juga kayak kalau misalnya nih udah accomplish nih cita-citanya secara digital udah terpenuhi, mau dijadiin fisik aja bisa langsung datang gitu ya Mbak ya? Betul, jadi memang kebetulan, bukan kebetulan sorry, kami juga adalah members dari perusahaan namanya PT Sentral Mega Kencana, di mana PT Sentral Mega Kencana juga menaungi 3 brand, yaitu Mondial, Frank & Co dan juga The Palace Jeweler gitu. Jadi Familiar banget ya. pasti sering beli kan perhiasan berliannya. Lewat. Iya. Jadi kami satu perusahaan, jadi kalau misalnya mau tukar fisiknya juga bisa langsung datang ke toko kami yang gitu. ada lebih dari 150 di seluruh Indonesia. Benar. Jadi nggak harus ke butik aja. Iya. Betul, ada pilihan. Ada Jadi pilihan ketika ya. kita Tapi kalau pembelian, gadai hanya butik ya. Oke. kalau pembelian di aplikasi itu kita ada beberapa pilihan ya. Selain kita bisa langsung jual di aplikasinya, kita pun bisa ditukar fisik. Itu nanti bisa milih apakah nanti bisa di butik laku emas ataupun di Di toko-toko tadi ya. yang tadi sebutkan kayak The Palace, Pengko ataupun Mondial seperti itu. Berarti gini Mas, kalau misalnya saya punya emas nih, katakanlah 10 gram gitu misalnya, terus saya mau cairin atau Jual. cetak dalam konversi ke dalam bentuk fisik Fisik. gitu misalnya. Saya bisa datang ke 3 toko Bisa. tadi. Bisa. Bisa. Semua Bisa langsung cabangnya. akses dulu fiturnya di aplikasinya, namanya fiturnya namanya tukar fisik, nanti bisa pilih tokonya mau Oh, yang mana. dari aplikasi dulu ya. Udah pasti. Jadi Dipilih ya. janjian gitu loh. Betul. ya Betul. kan, sama Nanti akan store-nya di-secure juga. terlebih dahulu. Di butik juga bisa. 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 Tapi kalau gadai cuma di butik ya. Betul. Yes, Itu yang gitu. menarik. Dan di butik kami juga sudah terakreditasi oleh OJK, jadi udah pasti aman. Terbaik. Mantap. Itu yang paling penting, legal, logis, itu 2 dulu. 2 itu udah ada di laku emas. Bagus loh jadi- itu, legal logis. Oh iya dong. Laku emas. Harus kita pastikan itu ya, Pakai legal L lagi logis ya, laku Soy? emas iya. Dari E ke L kita ya. L, emang lagi happening tuh lagi ya. nama-nama L tuh ya. Betul, betul, Benar, betul, betul. benar. Makanya Detikers ini bukan cuma bisa jadi pilihan ya, tapi tentunya juga Detikers bisa mengimplementasikan langsung tuh yang tadi kita udah share juga sama Detikers juga. Apalagi akhir tahun, bonus akhir tahun yang mungkin belum pada cair, belum tahu mau dikemanain atau mungkin daripada jadi sesuatu yang kurang bermanfaat, langsung. Betul, apalagi kan udah mau THR kan. Betul. Ya, Akhir tahun. mungkin Bonus seminggu akhir atau tahun ya? seminggu atau 2 minggu lagi THR ya. Kamu tanggal berapa? Di secure dulu gitu. Nah, aku udah habis dari lebaran kemarin. Benar. Tapi nggak apa-apa karena sangat inklusif gitu. Bagaimana laku emas tadi menawarkan pembelian emas tuh bisa dicicil dari Rp50.000. Jadi nggak perlu harus nunggu THR dulu guys. Dari jajan harian juga bisa kok langsung Betul, ya betul, dicicil tiap hari 50.000. ya. Iya, betul. 50.000 dikali berapa ratus hari setahun? 365. Itu betul. Jadi berapa coba Betul, ya? karena can you imagine tahun ini aja itu harga emas tuh kenaikannya lebih dari 30% ya. Jadi apa namanya, saya rasa beberapa instrumen investasi lainnya tuh kayaknya nggak ada deh yang setinggi itu. 30% tuh year to date. Hari ini, iya. Wow. Gitu. Apalagi kalau dari harga emas lokonya sendiri itu dari, kan sekarang kan udah $4.200 per troy ounce ya. Ya. Dari 3.000 ke 4.000 itu hanya dalam makan waktu 9 sampai 10 bulan. Biasanya dari 2.000 ke $3.000 per troy ounce itu tuh memakan waktu lebih dari 5 tahun. Kalau ini adalah hanya dalam waktu 10 bulan. Jadi memang di balik anomali itu ada kita nggak hanya jadi penonton ya, kita orang yang juga
sukacita, ikut serta Ikut gitu, serta. sukacita ya. Maksudnya dalam rangka, cuan nih dapat keuntungannya gitu. Jadi jangan mau jadi penonton aja, harus ikut Betul. investasi. Bener, kaya Dia- bareng, kaya bareng. Dan dia juga sudah teruji dari zaman nenek moyang kita ya, Betul. bahwa ini memang sudah selalu diandalkan. Jadi Betul. ya, nggak Tapi pernah mungkin ada kata- sedikit. Banyak yang berpikir bahwa emas digital tuh hanya kayak saldo digital aja, tapi enggak. Emas digital itu pure adalah emas fisik, tapi transaksi dan pencatatannya dilakukan secara digital. Jadi it's a physical gold. Jadi bukan hanya sekedar spekulasi angka, no. Emas digital itu benar-benar adalah emas fisik. Jadi bukan spekulasi karena pencatatannya pun langsung pindah gitu ke misalkan tadinya milik Laku Emas, Mas Edo beli langsung berpindah atas nama Mas Edo gitu. Jadi itu bukan kayak beberapa instrumen yang hanya sekedar Right. kontrak spekulasi ya. Sudah It's a real tercatat. Yes, sudah tercatat. It's a real physical gold gitu. Mbak mau nanya dikit, kalau misalnya katakanlah kita nabungnya baru 100.000 nih Yes. emas Betul. digitalnya, kalau mau dijadikan fisik ada batasannya nggak berapa banyak kita harus nabung dulu untuk bisa dikonversi ke Kalau di fisik? kami memang kami bisa mulai dari pecahan logam mulia 0,5 Oke. gitu. Tapi saya rasa again kalau memang sudah tujuan investasinya adalah emas digital dan mau melindungi nilai, saya rasa kalau emas fisik kan juga kita pasti ada pertimbangan ya. Penyimpanannya harus kita pikirin, bahkan spread harganya kayak gitu. Betul. Mungkin sampai dengan pecahan yang agak lumayan besar baru mungkin dijadikan fisik gitu. That's why dia sebenarnya orientasinya lebih ke jangka panjang sebenarnya ya. Betul, tapi jangka pendek pun bisa emas digital karena spreadnya rendah. Iya. Spread emas digital itu cuman, especially di Laku Emas itu cuma 1,5 sampai 2,5% aja. Oke. Jadi kalau misalnya hari ini Mas Edo beli, misalnya ada kebutuhan mendadak besok, paling kerugiannya cuma 50.000. Jadi gitu. marginnya nggak Nggak selebar itu besar, ya. nggak Dibandingkan besar. dengan emas fisik ya. Ini Laku Emas udah nge-kafling pintu surga berapa banyak ya? Ngambil untungnya dikit kayaknya ya. Kemarin Mas Eri jadi pemimpin Kotip kemarin. Dakwah. Dakwah. Tapi katanya ada cerita juga nih, kasus nyata menggambarkan bagaimana sebetulnya butik Laku Emas ini membantu pelanggan ketika butuh dana cepat. Nah, Ya, kalau itu sih, kalau cerita banyak ya. Mungkin itu cerita-cerita dari nasabah-nasabah yang pernah transaksi di butik gitu kan. Mungkin kita ambil salah satu contohnya, misalkan ada customer yang datang ke butik, dia membutuhkan dana cepat ya. Hari itu emang harus dibutuhkan. Misalkan Weekend buat mungkin. pendidikan anaknya, itu transaksinya di weekend, bukan hari libur ya. Kebanyakan kan di tempat lain itu di hari Minggu kan pada Betul, tutup ya untuk transaksi gadai. Makanya mereka datang ke kami itu dia sangat senang. Ketika itu kita proses transaksi cair di hari itu juga dia senang sekali. Akhirnya itu yang membuat kita semakin termotivasi untuk terus membuat pelayanan yang terbaik buat nasabah-nasabah seperti itu. Jadi prosesnya cepat ya Cepat, untuk betul. mencairkan Proses itu cepat, ya. aman. Dan setiap hari buka. Dan setiap hari buka. Betul. Setiap It's hari either konversi dan juga si gadainya itu juga cepat transaksinya ya. Betul. Udah kita buka setiap hari, Senin sampai Minggu kita full dari jam 8 sampai jam 5 sore. Prosesnya cepat, aman, dan nyaman untuk customer sih, seperti itu. itu dia. Terbaik. Terbaik. Kita Mantap. senang banget kalau makin banyak pilihan-pilihan kayak gini yang memudahkan masyarakat, jadinya juga lebih inklusif tadi ya. Mudah-mudahan makin banyak masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya berinvestasi, pentingnya menabung begitu ya, dalam emas juga terutama yang bisa melawan inflasi dan juga jadi satu komoditas yang selalu bisa diandalkan gitu. Betul ya, belum ada kata terlambat ya, karena yang namanya berinvestasi, hari yang paling baik untuk berinvestasi adalah selalu hari Sekarang. Hari ini. ini. Gitu. 50.000 aja. Nah, 50.000 aja. Cukup dari 50.000. berarti bisa dimulai dengan download aplikasi Betul sekali. Laku Emas ya? Laku Gitu Emas. ya? Oke. Sudah tersedia di semua Play Play Store ya. Store, App Store kita ada. Iya. Berarti step-stepnya apa nih Mbak buat detikers yang mungkin juga baru mau Iya, download? harus punya KTP mungkin. Yes, bisa download, habis itu registrasi, itu hanya perlu menginput KTP dan rekening bank. Oke. Dan salah satu fitur yang sangat baik juga di kami juga yang juga menjadi yang banyak dicari juga ada daftar ahli waris gitu. Oke. Banyak customer gitu yang butuh misalkan dia sudah berinvestasi sudah lama gitu ya dan nanti mau dihibahkan, diwariskan gitu juga itu bisa dimasukin. Jadi hanya perlu KTP atau rekening bank. Ini Sangat Kak Edo gampang malah sekali. bukannya dari website Iya, ya? atau Bisa kalau mau juga cek-cek di berinvestasi website dari juga website bisa juga nih. ya? Tapi kalau untuk bisa. Oke. Soalnya
website juga ringan banget. Jadi kalau mau bersurfing Ria di website juga mau cek-cek harga juga ini Lebih sangat mudah ya? sangat Lebih mudah. mudah Iya. juga. Nih katanya udah siap banget untuk cicil emas 1 kilo ya dalam waktu. Kok cicil? Tadi saya bilang, estimasi tadi saya dengar harga. mau beli langsung. Sorry, udah ada 5 kilo, Oh. mau nyicil lagi 5 kilo. ya. Benar. Sebenarnya kan di benar. web Laku Emas ini kan itu tersedia semua ya. Kita untuk harga beli customer ada, harga buybacknya pun ada, semua di sana Ada. udah komplit semua sih. Benar. Iya, iya, Jadi iya. kita real time harganya, Yes, kita yes, transparan yes, sekali. update. Bahkan disediakan juga perbandingan kalau harga jual di tahun 2019 segini, 2025 segini, jadi kebuka tuh mata semua masyarakat betapa untungnya kalau berinvestasi di emas ya. Betul, Yes. lebih Emas ya. transparan dari Iya. harga pun seperti itu. Real banget ini mantap. Ya udah, Oke deh, kalau kalau gitu, terima kasih banyak ya Thank Mbak you so Esther dan juga Mas much. Eri. Sama-sama. Yang mampir ke Detik Sore. Kita sering-sering deh datang ke sini Benar, biar benar. kita makin banyak Berarti juga download yang- dulu dong, Mas Oh, Edo iya sama dong. Kak Ezi dong. Boleh dong ya. Jadi Download pada saat dulu. sini nanti kita tinggal laporan aja. Udah nikah ya, investasinya udah lancar perjalanan Berarti mulai investasinya. dari download baru berinvestasi mulai 50.000. Mulai Mulai dari 50.000. 50.000. Hari ini Mulai- aku nggak beli cilok lagi tiap hari, aku beli emas saja. Boleh, Betul. semudah menyisihkan uang jajannya setiap hari juga Yes, ya. jadi jangan lupa bahwa Laku Emas itu adalah partner investasi emas, di mana butik Laku Emas juga hadir beri solusi. Laku emas apa tagline-nya? Ada tagline-nya? Partner investasi emas, tapi kalau Laku- butik hadir beri Hadir beri solusi. solusi. Oke. Partner Banyak ya. investasi emas. Partner investasi emas dan Hadir beri solusi. hadir Nah, beli solusi. tapi nggak cuma Laku Emas yang punya tagline, Detik Sore juga punya tagline. gitu, apa Dan tuh, apa harus tuh? disebutkan dengan Oke, oke, membara. Kalau Oke. misalnya nanti kita bilang Detik Sore, Oke, boleh oke. bantu jawab dengan bilang. Pakai tangan, Gak gini. cuma hore-hore. Betul. gimana tangan? Iya boleh. Gini-gini. Oh, ya Allah. Seimut mungkin pokoknya. Seimut, aku Ya. nggak bisa imut lagi. Bisa Kak Esther. Bisa. ya? Kita coba ya. Oke. Oke, Mas kita Eri, tutup. bapak-bapak gini nggak apa-apa? Gak apa-apa banget, gak apa-apa banget. Biar makin banyak yang beli emas di butik Oke, emasnya oke. Laku Emas ya. Dan tentunya itu tadi dia Detikers ya, Detik Sore hari ini ya, yang mudah-mudahan juga berkilau, ditutup dengan berkilau juga ya. Udah banyak sebenarnya informasi yang kita berikan juga sama Detikers dari jam 3 sore nanti. Tapi jangan lupa untuk saksikan terus Detik Sorenya Senin sampai Jumat mulai dari jam 3 sore. Sekarang waktunya Iza Malvira pamit. Eduardo Simorangkir pamit dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak Ya, cuma sore. Gak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore. Berarti harus balik lagi remedial.